Selamat siang. Terima kasih telah bergabung di The Ultimate Trading Skill, How to Take Profit and Cut Loss at the Right Time. Bekerjasama dengan RHB Sekuritas, Sport Psych Consulting Indonesia, dan Investor Saham Pemula Surabaya. Acara webinar ini dipersembahkan oleh Spark Corporate, Your Life Event Partner, dan didukung oleh Spazio Tower. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Fajar dari Investor Saham Pemula Surabaya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber pertama kita, Bapak Maulana Nurosobi dari RHB Sekuritas. Selamat siang Pak Maulana. Selamat siang Mas Fajar. Bapak selain di RHB Sekuritas kesibukannya sebagai apa ya? Aktivitas sehari-hari ya. Ya, Kalau sehari-hari. aktivitas sehari-hari sih masih trading pastinya, ya Trading. kan. Juga ya ngisi beberapa acara itu aja sih sebenarnya sehari keseharian juga. Selain itu sering ngirim ini artikel ke beberapa website seperti investing juga. Seperti itu aja sih kesibukannya. Oh iya. Selain kesibukannya di pandemi Covid yang kayak gini, Hmm? sekuritas kerjanya kayak gimana ya Pak ya? Berefek apa enggak gitu? Eh, well, tentunya dengan adanya pandemi ini, yang pertama kita tahu ya, jam bursa kita berkurang ya kan, lebih pendek dari sebelumnya. Kita mulai jam 9 sampai jam 12 untuk sisi satu ya kan. Sekarang diperpendek setengah jam untuk sisi satunya sampai jam setengah 12 siang. Sedangkan untuk sisi duanya kita ini dari jam setengah 2 sampai jam 3 sore. Nah kalau sebelumnya kan sesi duanya ini sampai jam 4 sore kan gitu. Jadi lebih pendek aja. Juga ada beberapa yang WFH juga sih gitu. Apalagi dengan sekarang kan kita nggak perlu untuk langsung datang ke kantor kan, kita via aplikasi juga sudah bisa kan lewat platform trading masing-masing gitu. Ya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan Pak Maulana untuk bisa memulai presentasinya. Oke. Oke, Terima silakan kasih Pak Mas Maulana. Fajar. Sama-sama. Oke, buat teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita sedikit sharing aja sih mengenai apa sih yang diperlukan sebagai seorang trader ya kan. Berkaitan juga dengan tema ataupun topik yang kita bawa pada saat ini, the ultimate trading skill to take profit and cut loss at the right time. Intinya sih buat teman-teman, apa yang kita sharingkan pada hari ini, kesempatan kali ini itu fokus kepada knowledge saja sih, wawasan aja. Supaya lebih teman-teman, saya yakin kalau para trader terutama yang sudah masuk ke pasar modal sudah lebih dari setahun, untuk mekanisme ataupun toolsnya sih sudah paham ya. Di sini kita cuman pengen sedikit mempertajam lagi supaya supaya lebih ini lagi lah skillnya ya, supaya lebih terasa lagi. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Oke, buat teman-teman semua sih, sebagai seorang trader ya, tentunya kalau kita bicara tentang trading ataupun apa namanya trader, seorang trader itu yang penting, yang utama adalah menentukan gaya trading kita gitu. Pastinya seorang trader ini tentunya time frame dia dalam bertransaksi di saham ini itu jaga pendek gitu, karena kalau kita jaga menengah ataupun jaga panjang itu pasti cenderung sebagai seorang value investor. Tapi perlu saya sampaikan juga di sini, meskipun kita sebagai seorang trader, kita juga patut untuk memahami namanya juga fundamental. Nanti akan saya sampaikan juga di slide berikutnya. Nah, yang pertama teman-teman harus paham dulu nih, mau pakai gaya trading apa gitu. Apakah dia sebagai seorang scalper atau day trade atau swing trader atau position trader. Nah, yang pertama, scalper itu mereka memfokuskan pada range poinnya, kenaikan ataupun penurunan harganya itu hanya pada beberapa poin aja. Bisa 4 atau 3 poin saja. Yang penting buat mereka, keuntungan bagi mereka sudah dirasa cukup, mereka akan langsung melepas harganya. Nah, kalau yang day trade atau day trader ini, mereka fokus seperti jual beli pada hari itu saja. Mereka beli di sesi 1, lalu mereka jual nanti di sesi 2. Jadi seorang day trader ini hanya pada satu hari jam bursa saja. Berikutnya ada juga swing trading. Nah, bicara mengenai swing trading, yang utama dari mereka adalah memfokuskan pada trennya gitu. Jadi kalau swing trading ini, selama mereka yakin dengan tren pada saham itu, mereka akan mempertahankan saham itu sampai
nyampe ke target harga yang mereka maksud baru mereka lepas. Mereka tidak terbatas pada satu hari aja atau beberapa sesi atau beberapa minggu, tidak, tapi bagi mereka yang penting nyampe di target harga mereka atau di trading plan mereka, itu sudah lebih dari cukup. Nah, kalau position trading ini mirip sebenarnya dengan swing trading ya, tapi position trading ini kecenderungannya mereka lebih fokus pada langsung pada target harganya. Jadi semisal mereka luput dari harga yang mereka analisa, mereka akan langsung menerapkan cut loss atau manajemen kerugiannya itu langsung mereka cut loss gitu. Sedangkan kalau sekiranya sudah nyampe di target harga mereka, mereka nggak akan megang lama. Yang penting bagi mereka sudah nyampe di harga yang mereka maksud, mereka akan langsung lepas. Jadi sekali lagi teman-teman perlu dipahami bahwasanya pastikan gaya trading kita itu seperti apa gitu. Jangan sampai kita semula mau menjadi seorang scalper, ya kan? Tiba-tiba karena kita miss dalam menganalisa, tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya apa? Kita nggak mau menerapkan manajemen yang baik, kita nggak mau cut loss, akhirnya saham itu jadi nyantol. Itu yang sangat disayangkan. Jadi di kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman nanti bagaimana sih caranya untuk menentukan saham kita yang pilih. Oke, lanjut. Nah, semuanya baik seorang trader ataupun seorang investor itu membutuhkan tiga analisa, tiga tools analisis ya. Kalau pada umumnya sih hanya di dua tools saja. Yang pertama di technical dan fundamental. Namun pada akhir-akhir ini ternyata ada satu analisis yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu analisis sentimen. Nah, nanti akan saya sampaikan sentimen itu seperti apa sih gitu. Nah, saya ambil contoh semisal kasus pandemi seperti saat ini, tentunya sentimen ke suatu saham pasti akan berpengaruh. Nah, jadi di samping ada technical, fundamental, juga ada analisis sentimen perlu kita juga pahami juga, apalagi kalau kita mau sebagai seorang trader gitu. Kalau seorang investor ya dia fokus kepada fundamental atau value dari saham atau emitennya itu tadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sentimen. Kita mulai aja langsung ke sentimen. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dari analisa sentimen ini? Ada 3 poin utama sebenarnya. Ada yang pertama adalah corporate action. Tentunya dari emitennya itu beritanya apa aja, ya kan? Apa aja yang mereka akan lakukan, semisal pada waktu RUPS nanti, apakah mereka akan membagi labanya menjadi dividen atau lebih memilih labanya untuk ditahan untuk tujuan ekspansi, atau nantinya laba yang mereka hasilkan pada periode itu nanti mereka mau untuk melunasi hutang. Tentunya ini akan berpengaruh kepada sentimen pergerakan harga saham atau emiten itu. Yang kedua, sektor industrial issue. Nah, ini terutama kalau yang poin yang kedua ya, poin yang kedua ini cenderung kepada saham-saham yang siklusan. Jadi ada beberapa saham yang memang dia tahan terhadap sebuah isu atau sentimen, ada beberapa saham yang sangat rentan juga dengan sentimen. Contoh kita tahu itu saham komoditas. Nah, seperti saham komoditas pada 2 tahun sebelumnya sektor CPO ya, sektor CPO ini kurang menarik sahamnya gitu. Kenapa? Karena ada beberapa regulasi, kita juga terbatas juga terhadap ekspor kita yang dibatasi, juga kasus yang ada di Eropa yang sempat juga menahan laju dari pergerakan saham di sektor ini gitu. Pun juga demikian dengan saham-saham farmasi ya kan. Nah, saham-saham farmasi seperti pandemi ini tadi yang kita di awal sempat sebutkan tadi, saham farmasi ini tentunya dengan adanya pandemi pasti menjadi daya tarik sendiri, apalagi saham-saham contohnya yang di sektor farmasi ada saham KF atau Kimia Farma, lalu juga ada KLBF atau Kalbe Farma, ada juga Indo Farma atau Inaf. Itu tentunya menjadi saham yang menarik untuk dicermati gitu. Karena apa? Fokus mereka pasti pada obat-obatan. Apalagi nanti seandainya nanti memang jadi kita memproduksi vaksin secara massal dan dipegang langsung oleh dari emiten-emiten farmasi tadi, pastinya saham ini juga akan menarik. Nah, regulation and policy itu yang selanjutnya. Nah, regulation dan policy ini berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah tentunya, dan juga aturan penerapan terhadap sektor industri saham itu. Contohnya di sektor batu bara, kemarin juga tahun kemarin kita ada pembatasan di sektor batu bara
Di sektor batu baranya kita ada pembatasan juga di sana di sektor batu bara ya kan untuk Indonesia. Jadi saham-saham batu bara itu sempat nggak kurang menarik untuk dikoleksi gitu. Karena apa? Karena adanya regulasi dari pemerintah untuk membatasi ekspor batu bara. Juga berkaitan juga dengan kebijakan dari luar. Jadi kalau kita bicara tentang regulasi ataupun policy ini nggak hanya di Indonesia saja, tapi juga aspek global juga. Oke, jadi semisal pada waktu itu Tiongkok mereka karena pelambatan ekonomi permintaannya juga otomatis karena pertumbuhan ekonomi mereka melambat, otomatis impor batu bara mereka juga ikut melambat. Jadi Tiongkok dalam hal ini membatasi impornya batu bara terutama dari Indonesia. Hasil saham batu bara juga kurang menarik untuk dikoleksi gitu. Oke, kita masuk ke next slide ya. Nah, bicara fundamental. Well, saya pikir teman-teman yang sudah berkecimpung di saham sudah lebih dari setahun lah ya. Mengenai fundamental ini ya sebenarnya sih kita fokusnya sih ada dua. Yang pertama fundamental itu berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif ya, sekedar mengingatkan aja gitu. Kalau kualitatif itu berkaitan dengan manajerialnya siapa, bagaimana mereka mengelola perusahaan itu atau emiten itu. Sedangkan yang kuantitatif ini perihal di kinerja keuangannya. Nah, kalau bicara tentang laporan keuangan ya kita tahu ada 5 laporan keuangan ya kan, tapi para investor biasanya sih hanya memfokuskan pada beberapa laporan keuangan, 3 seingat saya itu. Yang pertama di laporan posisi keuangan atau kalau orang dulu bilang sih neraca keuangannya, lalu juga di laporan perubahan ekuitasnya, selain itu juga di laporan laba ruginya. Well, sebenarnya nggak hanya itu. Kalau kita bicara laporan keuangan, ada satu laporan keuangan juga yang penting. Yang pertama itu adalah laporan arus cash atau cash flow. Nah, ini perlu teman-teman pelajari, mendalami apa itu tentang cash flow. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kualitas laba yang dihasilkan oleh si emiten itu dari perputaran arus kasnya. Oke, saya nggak akan menjurus ke sana, tapi saya akan langsung aja supaya mudahnya buat teman-teman nanti mengaplikasikannya ketika mau membuat trading plan ya dalam hal ini. Yang pertama kita fokus langsung pada rasio. Rasio juga banyak, tapi di kesempatan kali ini kita langsung saja hanya fokus kepada 3 rasio, yaitu di rasio PER-nya atau price earning ratio, lalu kemudian ada ROE atau return on equity, lalu juga ada debt to equity ratio. Oke, apa aja itu maksudnya? Nah, mengenai DER ini sendiri itu rasio utang dari si emiten. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan ya di mungkin teman-teman bisa lihat di situ mengenai kalkulasinya. DER itu dapatnya dari mana? Yaitu tadi dari itu sama dengan total hutang si emiten dibagi dengan total ekuitas. Oke. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya adalah sebenarnya teman-teman nggak perlu menghitung manual ya, karena di beberapa situs ataupun di platform si sekuritas tadi itu kita bisa langsung mengecek langsung nanti di laporan keuangannya itu sudah ada, nanti di bawah di platform masing-masing ada rasio keuangan juga. Nanti teman-teman bisa juga langsung ngecek di sana dengan melihat DER-nya langsung gitu. Nah, apabila DER-nya itu lebih tinggi daripada poin 1 ya, poin 1 dalam hal ini berarti dia bisa dikategorikan rasio utangnya itu lebih tinggi dari rasio ekuitasnya. Nah, ini harus waspada kita ini gitu. Jangan sampai rasio utang itu lebih tinggi daripada 1 gitu. Itu yang sangat waspada. Karena apa? Karena berarti perusahaan ini emiten ini mayoritas dia dibiayain operasionalnya oleh utang gitu. Nah, tapi kalau DER-nya itu di bawah dari 1 ya kan, maka hutang si emiten ini lebih rendah daripada ekuitasnya. Nah, ini menarik sebenarnya. Meskipun sebenarnya itu kalau dikatakan apakah aman atau enggak, well, kita masih bisa mentoleransi lah. Semisal DER-nya itu kurang dari 1. Oke, nah di poin berikutnya ada ROE atau return on equity. Ini yang paling menarik gitu. Kenapa kok bukan ROA? Kenapa kok harus pakai ROE gitu ya kan? Nah, karena kaitannya apa? Dengan pemilik modal atau ekuitasnya. Jadi kalau kita menggunakan ROE itu kan lebih mudah kita untuk menganalisis. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi nih di kalkulasinya ya, di rumusnya, ROE itu kan sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas tuh gitu. Jadi laba yang dihasilkan itu berapa sih dari ekuitas yang kita punya. Nah, penerapannya gimana gitu. Semakin tinggi ROE emiten maka semakin bagus karena memberikan imbal hasil yang baik ya kan. Nah, maksudnya gimana?
Nanti teman-teman bisa cek di beberapa platform web sih sebenarnya sih. Kita bisa lihat nanti ROE-nya itu sebisa mungkin itu ROE-nya itu nggak lebih dari ROE industrinya gitu. Kenapa? Kalau ROE-nya itu ROE si emiten itu lebih dari ROE industrinya, nanti akan kita terapkan sih. Maka otomatis dia memang sepintas dia berarti sebagai market leader gitu di industrinya si emiten ini. Tapi apa? Kalau ROE-nya lebih tinggi dari si emiten, ROE emiten ini lebih tinggi dari ROE industrinya, maka kecenderungannya nanti saham ini sudah nggak menarik lagi gitu. Kenapa? Dia sudah melebihi daripada ROE di industrinya gitu. Misal kalau kita tahu perbankan, kita ada saham-saham kayak BRI, BCA, BNI dan Mandiri. Nah, kita pastikan memilih saham yang ROE-nya itu mendekati ROE industrinya gitu. Oke, lalu berikutnya ada price earning ratio atau PER ya. PER ini harga saham dibagi dengan EPS. Nah, penerapannya bagaimana? Kalau pernya tinggi, maka harga sahamnya sudah sangat tinggi. Tapi kalau pernya rendah, maka harga sahamnya itu cenderung masih murah gitu. Nah, tapi yang perlu saya tambahi di sini untuk penerapan per ini ya kan, pastikan rasio pernya itu 2 kali sampai dengan 13 kali. Kenapa 2 kali sampai 13 kali? Karena apabila nantinya dia di bawah minimum 2 pernya itu dua kali di bawah pernya itu, maka dia otomatis per ini secara pengelolaan perusahaan itu sudah nggak sehat gitu. Nah, sedangkan dan pergerakannya nanti pasti kurang lincah gitu. Jadi implementasi dari per ini untuk memilah saham itu pergerakannya lincah atau tidaknya. Dan yang kedua, jangan sampai pernya si emiten ini melebihi dari per industrinya. Oke, itu sepintas tentang fundamental. Kita akan masuk ke entries teknikal yang mungkin banyak ditunggu oleh teman-teman. Well, ini hanya sekedar pengantar aja, intermezzo aja, bahwasanya pola candle pergerakan itu yang penting ada, yang pertama adalah ada pullback and breakout. Maksudnya apa? Nah, kita basically yang harus kita pahami adalah kita bisa menentukan support dan resisten. Nanti kita akan coba bagaimana menentukan support dan resistennya ya. Kita yang pertama, kalau saat nanti kita menentukan support dan resisten di sini, kita akan tarik ke belakang untuk menentukan range-nya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pullback itu seperti apa? Semisal nanti pergerakan harga sahamnya ini dia sudah melebihi kenaikannya dari harga resistennya, itu istilahnya adalah breakout gitu. Nah, tapi pada masa tertentu, periode tertentu, otomatis dia akan koreksi. Nah, saat terjadi koreksi itu kita bisa ambil di level pull back entry ini, yang dimaksud kita bisa membeli buy on weakness seperti di sini. Selama dia tidak menyentuh lagi range resisten yang sebelumnya. Jadi saat ini sudah menjadi sudah lewat ya, resisten ini sudah tembus pergerakan harganya, dia akan membentuk resisten 2 di sini. Maka otomatis resisten 1 ini kita akan menyebutnya sebagai supportnya, support barunya gitu. Jadi kalau kita mengatakan support itu adalah nilai terendah harga saham pergerakannya berdasarkan periode tertentu. Nah, berikut juga dengan resisten berarti pergerakan harga saham mencapai titik tinggi tertentu selama periode sebelumnya gitu. Oke. Lalu berikutnya ada crossover, itu seperti apa sih? Mirip dengan pullback ya. Tapi crossover ini cenderung kita mengamati pergerakan saham itu. Kalau di sini kan ada contoh indikator yang dipakai, dia stokastik. Nah, kita akan membeli saham apabila itu berada di area overshoot gitu. Kalau dengan indikator 14 sekian, 1433 sih biasanya area overshootnya itu 0 sampai 20. Sedangkan area overboughtnya atau jenuh belinya itu berada di area kisaran 70 atau 80 sampai 100 gitu. Maksudnya apa? Kalau pergerakan harga sahamnya berdasarkan indikator stokastik itu berada di kisaran area overshoot, berarti apa? Saham itu sangat murah gitu. Nah, tapi apabila harga saham itu sudah berada di area overbought, itu berarti saham ini sudah cenderung mahal. Tentunya sangat riskan kalau kita trading di saham dengan harga yang sudah berada di area overbought gitu. Oke, kita lanjut condition. Nah, pada prinsipnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai range and trend gitu. Nanti akan kita coba implementasikan ya sebentar. Mengenai range itu seperti apa sih? Range itu seperti yang tadi kita bahas ya sebelumnya di slide sebelumnya. Itu kita menarik sebuah garis support pertama, ya kan, dari titik pertama ini. Setelah itu kita menarik
titik resistennya untuk menentukan range pergerakan harganya gitu. Nah, saat nanti dia tembus resistennya, maka kita bisa memastikan bahwasanya saham ini trennya itu cenderung naik, atau kita bisa mengambil istilah itu breakout seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, sekedar tambahan aja. Biasanya saya pakai teknikal itu di mana sih gitu. Biasanya saya kalau menganalisa teknikal itu kita gunakan di investing sama di trading view juga. Kita juga bisa menggunakan Hitagi Stratum. Nanti teman-teman bisa explore juga nanti ya. Kita lanjut. Kita akan coba mengimplementasikan dulu mengenai gimana sih caranya untuk benar-benar menerapkan analisa teknikal. Oke. Di sini kita gunakan platform dari investing.com. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Nah, di sini apa saja sih toolsnya untuk membuat sebuah analisa sini ya kan? Nah, di sini kita akan coba menganalisa pergerakan dari IHSG pertama. Jadi buat teman-teman sih sebelum masuk ke analisa sahamnya, kita bisa juga membaca dulu pergerakan IHSG-nya. Ya, jadi IHSG ini apa? Tujuannya untuk membaca tren pergerakan secara umum saham-saham nanti yang pada waktu kita mau buat trading plan. Oke, kita langsung coba. Ini JKSE. Nah, kita langsung implementasi ya. Di sini saya menggunakan moving average ya, MA. Nanti teman-teman bisa tambah indikator di sini nanti. Tinggal diketik aja di sini. Nah, moving average ini di sini kita pakai 3 poin. Yang pertama kita pakai yang periodenya 5, lalu MA2-nya itu 10, sedangkan MA3-nya itu 20 hari. Jadi MA ini saya asumsikan ini seperti hari. Jadi MA yang pertama, MA1 itu 5 harian, MA2 itu 10 hari, dan MA yang ketiga itu 20 harian. Nah, nanti kita combine dengan stokastik. Boleh sih teman-teman menggunakan indikator yang lain ya, seperti misalnya kita bisa menggunakan indikator MACD misalnya, is okay. Tapi karena kita mau fokusnya trading ya, jadi kita coba untuk menggunakan stokastik 1033. Parameternya juga bisa dirubah. Nanti di sini bisa juga beberapa scalper sih menggunakan indikator itu 513. Nah, untuk yang para scalping itu mereka doyannya 513 daripada 1033. Bisa juga menggunakan 1433. Variasi silakan yang penting teman-teman harus paham dulu resikonya, karena namanya analisa teknikal ini kita juga ada miss-nya, ada potensi untuk miss-nya. Di mana? Karena kelemahan dari stokastik ini apabila ada volume besar dalam perdagangan, misalnya ada volume tiba-tiba trennya kita bisa ngomong ini cepat naik ya, tapi saat itu ada sebuah transaksi penjualan yang besar, itu bisa langsung tren dari stokastik ini bisa berubah arah dari yang sebelumnya dia menunjukkan poin naik, tiba-tiba dia untuk berbalik arah gitu. Nah, tapi it's okay kalau kita hanya sekedar buat acuan aja, karena kita punya MA di sini ya untuk kita membaca trennya sih gitu. Jadi contoh kayak di sini, kita akan pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan support dan resistennya. Nah, di sini kalau saya sih biasanya menggunakan sih, saya mencari titik supportnya dulu itu di resisten yang sebelumnya gitu, periode sebelumnya. Saya ambil contoh aja di sini. Ini namanya support, kita ambil yang terbawah ya pergerakannya. Ini kita bisa contoh support. Nah, tapi gimana kalau semisal supportnya ini ini kan kalau di sini kan kayaknya nggak kurang pas gitu. It's okay sih kalau kita misalnya pakai support di sini, it's okay. Yang penting kita mengacunya ke titik resisten yang ada di periode sebelumnya. Nah, gitu juga kalau kita mau menggunakan resistennya, kita bisa tarik dari sini, ya kan? Oke, saya tarik aja langsung di sini. Nah, kita gunakan ini di sini. Nah, sebelumnya range dari dari IHSG ini berada di seperti ini. Ini range-nya. Oke. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan range itu tadi ya. Seperti ini contohnya range. Nah, lalu bagaimana? Nanti apabila pergerakan IHSG ini tembus atau melewati titik resistennya, itu namanya breakout. Seperti ini contohnya. Jadi saat dia di
menembus di area resistance-nya, dia tembus, ini namanya breakout gitu. Ini akan melanjutkan penguatan. Nah, berdasarkan analisa stokastik ya, tool stokastik ini kita tambahkan indikator stokastik dengan parameter 513, ini masih ada kecenderungan posisi spekulasi IHSG besok atau minggu depan itu akan cenderung menguat gitu. Nah, dengan indikator 513. Tapi apakah penguatannya itu bisa terbilang stabil atau katakanlah cukup relevan, kita perlu mengkombinasikan lagi dengan parameter 1033. Nah, kita coba di sini. Nah, setelah kita kombinasi dengan stokastik yang 513 tadi, ada peluang penguatan terbatas ya. Kita kombinasikan lanjutnya dengan 1033 parameternya, kita ganti tadi ke 1033 stokastik. Ternyata kalaupun minggu depan IHSG itu menguat tapi terbatas. Kenapa? Karena stokastik pada parameter 1033 indikator ini menunjukkan IHSG cenderungannya apa? Dia akan melemah. Ada potensi melemah. Di mananya? Di sini ada dua garis. Yang pertama ada garis warna biru dan warna merah. Itu mencerminkan, kalau yang warna biru itu mencerminkan kekuatan pembelian. Oke? Kalau yang warna merah itu mencerminkan kekuatan penjualan. Nah, jadi saat nanti warna biru itu mau memotong garis warna merah ke atas, itu tanda akan menunjukkan pola golden cross gitu. Ada kecenderungan saham ini akan memberikan pola yang disebut dengan golden cross. Maksudnya apa? Saham ini akan bullish atau naik. Tapi apabila sahamnya atau warna dari garis ini warna birunya mau memotong warna merah ke bawah, maka itu disebut sebagai indikator apa? Dead cross, atau ada kecenderungan pelemahan berdasarkan tools dari stokastik itu tadi gitu. Sebenarnya sih variasi ya. Warna ini sih ada yang menggunakan warna hijau, ya kan, ada yang menggunakan warna merah. Tapi di investing ini nanti teman-teman kalau mau pakai ini sih bisa menggunakan warna bebas lah, warna hijau atau warna merah atau warna biru atau warna merah. Yang penting pastikan warna merah itu yang gimana sih maksudnya sama warna hijau gitu. Nah, di sini. Jadi di sini warna biru ini tadi yang disebut dengan indikator pembelian, ya kan? Sedangkan warna merah itu menunjukkan tekanan penjualan gitu. Jadi kalau semisal nanti warna biru ini mau memotong garis warna merah ke bawah, maka otomatis saham ini menunjukkan tren penurunan atau mau turun. Begitu juga sebaliknya, apabila nanti garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas, maka IHSG dalam hal ini ya, case kita kali ini akan menunjukkan pola penguatan. Sayangnya untuk indikator 1033 ini tadi dia cenderung landai di sini. Ini kita sebut dengan pola sideways. Kan ada 3 tren ya, sekedar mengingatkan lagi, ada 3 tren, uptrend, sideways dan juga downtrend. Nah, sideways itu polanya dia cenderung ya saham itu nggak kemana-mana aja, hanya di situ saja pergerakannya. Sedangkan kalau uptrend itu dia menunjukkan kenaikan, tren yang naik. Kalau downtrend ya berarti kecenderungan juga untuk turun. Nah, tambahan juga dengan adanya pola seperti ini di stokastik, maka sebenarnya IHSG itu sudah berada di area jenuh beli. Jadi kalau teman-teman mau memaksakan trading untuk di minggu depan, harus benar-benar hati-hati gitu. Pilih saham mana yang sekiranya kuat gitu, atau masih ada sentimen yang sangat kuat di emiten itu gitu. Karena apa? Karena IHSG sekali lagi berada di area overbought itu tadi gitu. Jadi ada potensi minggu depan ini ya kan kita pakai harian, karena di sini kita pakai harian. IHSG ada kecenderungan menguat tapi terbatas dan sangat berpotensi untuk koreksi gitu. Jadi patut waspada untuk pergerakan IHSG. Lalu kalau semisal nanti IHSG turun, kira-kira ke mana gitu. Nah, kita bisa mengacu ke resisten yang semula kita sebut tadi di resisten 1 yang kita buat tadi di sini. Jadi nanti ini otomatis ketika ini sudah breakout gini ya, maka ini semula yang resisten ini akan menjadi apa? Akan menjadi supportnya dari IHSG gitu. Oke. Sebentar, kita akan coba untuk BBRI bagaimana misalnya. Oke, nah sama dengan IHSG, ternyata saham-saham yang kita sebut blue chip ya, BBRI
Untuk saham perbankan ini juga areanya dia berada di area overbought juga. Oke. Ini juga berada di area overbought juga gitu. Kita patut waspada, kalaupun ada penguatan mereka pasti terbatas. Contohnya kita coba di sini parameternya kita ganti ya. Ini kan tadi 1033 stokastik. Kita ganti dengan 513. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah overbought gitu. Jadi cenderungannya besok akan terjadi koreksi, dan apabila koreksi kita bisa nyari di titik supportnya ya, atau resisten pada periode sebelumnya nih di sini. Oops, sorry. Kita buat di sini. Nah, ini. Nah, kita tinggal tarik aja. Berarti di kisaran ini, harga ini. Jadi dia untuk saham BBCA dia ada kecenderungan koreksi terdekatnya nanti di 3.300 untuk saham BBCA. Contohnya seperti itu implementasi dari analisa teknikal yang kita tadi bahas gitu. Nah, lalu kira-kira kalau karena ini sudah di area overbought ya, baik itu parameter 513 ataupun 1033 ya kan. Nah, parameter 1033 itu time frame-nya lebih panjang. Artinya apa? Dengan parameter 1033 karena time frame-nya panjang, maka apabila nanti terjadi koreksi, maka jelas akan lebih dari 1 hari gitu. Nah, memang ini masih menunjukkan pola kenaikan ya untuk di BBCA dengan parameter 1033. Ini masih ada menunjukkan pola kenaikan, tapi kalaupun ada dia sudah berada di area overbought, ini sangat rawan kalau kita koreksi. Kalau kita koleksi gitu. Nah, terus gimana kalau nanti terjadi koreksi atau penurunan harga? Well, saya kasih tips, kita bisa ngambil gap terdekatnya. Jadi untuk apa ya? Untuk menentukan kita mau masuk lagi di saham BBCA, kita bisa tunggu dulu di gap terdekatnya. Nah, saya ambil contoh di sini gapnya. Oke. Nah, jadi nanti saat terjadi koreksi dia ada potensi ke harga 30.000 untuk saham BCA. Jadi nanti kita kalau kemarin yang belum dapat harga saham ini di kisaran harga 30.000-an bisa tunggu lagi, nanti ada peluang lagi kita bisa masuk ke sini. Jadi itu contoh implementasinya. Semisal ada yang masih, mungkin nanti kita ada sesi pertanyaan, nanti kita bisa lebih detail lagi nanti, boleh nanti. Jadi untuk materi yang saya sampaikan ini dulu nanti ya kan, nanti kita ada pembahasan lagi di kesempatan lain. Jadi untuk pembahasan mengenai bagaimana saham itu, jangan lupa yang penting teman-teman buat trading plan, tidak pastikan batasan resiko yang akan teman-teman pilih berapa persentasenya, dan juga ketika kenaikan juga pastikan teman-teman mau berapa kenaikan persentase yang akan teman-teman ambil gitu. Tapi kalau seorang scalping no problem, karena dia fokusnya hanya pergerakan beberapa 3 poin 4 poin dia menurut dia sudah untung, is okay. Tapi yang penting utama buat teman-teman jangan lupa itu tadi batasan resiko yang bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih Pak Maulana atas sharingnya yang sangat bermanfaat tadi. Oh ya, saya mengingatkan lagi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, kami ingatkan kembali untuk bisa menulis di Q&A di chat Zoom dengan jelas ditujukan ke narasumbernya siapa. Nanti pertanyaannya akan dijawab pada sesi Q&A-nya. Oke, berikutnya yang tidak kalah menarik untuk dipelajari adalah mental skill agar dapat dengan baik mengeksekusi teknik-teknik trading yang telah dijabarkan oleh Pak Maulana tadi. Bersama dengan saya saat ini Pak Hansi Vano sebagai co-founder dari Sportsight Consulting Indonesia. Ya, halo Pak. Halo. Selamat siang Pak Hans. Selamat siang. Bagaimana Selamat siang. kabarnya? Baik Pak. Oke. Ya. Bisa jelaskan Pak, Sportsight Indonesia itu kayak gimana sih? Sure. Sportsight Consulting itu kita adalah sebuah konsultan yang bergerak di bidang psikologi olahraga dan performance psychology, yang saat ini sebenarnya Sportsight Consulting ini brandnya dari Singapura, dan ini kita baru datang ke Indonesia ini dari tahun lalu seperti itu. Gitu. Jadi baru berjalan selama 1 tahun ya? Di Indonesia betul. Di Indonesia kita eksis
buka kantor sudah 1 tahun Pak, kira-kira gitu. Tapi kalau di Singapura sendiri, secara regional, secara Asia Tenggara, kita saat ini konsultan di bidang ini yang terbesar di Asia Tenggara. Tapi kalau di Singapura sendiri kita start 2006 Pak. Jadi sport psych ini pembelajarannya itu secara online atau offline Pak? Dua-duanya Pak. Oh, dua-duanya. Dua-duanya ada. Oke. Berarti buka kelas online sama kelas offline ya? Betul. Terus Ada online, ada dikhususkan untuk apa ini Pak? Sport psych Indonesia. Kita secara umum individu semua masuk. Nanti di dalam presentasi juga akan ada, saya akan share sedikit mengenai sebetulnya klien kita seperti apa sih model-modelnya, seperti itu. Oke. Kalau begitu langsung saja. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Hans tentang mental skill, bagaimana nanti kedepannya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Hans. Oke. Ya, makasih Pak Fajar. Ya. Sudah tampil di slide ya ini ya. Ya, oke. Ya. Halo rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Hari ini senang sekali saya bisa share sedikit mengenai apa sih hubungannya mental toughness dengan trading skill gitu ya. Makanya hari ini temanya, topiknya tentang trading, tapi mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian ada yang bingung nih. Ini ngapain nih orang-orang dari sport gitu ya, kok ikut datang sekalian? Apa hubungannya olahraga dengan trading gitu? Nah hari ini mungkin sedikit perkenalan. Jadi saya sendiri mental toughness coach and trainer, founder dari People Master Indonesia dan co-founder dan managing partner dari Sports Psych Consulting Indonesia. Di sini Sports Psych Consulting ini bukan olahraga, tapi psikologi olahraga, Sports Psych Consulting. Seperti itu. Kita bergerak seperti yang tadi dibicarakan, kita bergerak di bidang pengembangan manusia, terutama di bidang ketangguhan mental seperti itu, sehingga klien kami bervariasi. Jadi kita bahkan punya satu assessment yang namanya mental toughness profile. Itu kita punya berbagai macam domain, dan salah satu domainnya, salah satu bidangnya itu adalah trading. Jadi khusus untuk trader seperti itu. Jadi bahkan laporannya pun spesial untuk trader. Kita ada berbagai macam, ada untuk healthcare, ada untuk students, ada untuk trader, ada untuk sales, ada untuk corporate, professional, dan lain sebagainya. Seperti itu. Total ada 9 macam domain. Nah, saya pengen cerita sedikit sebelum kita ngomong soal tradingnya ya. Jadi saya pengen cerita bahwa yang namanya mental toughness itu ternyata bisa dibangun. Mungkin kadang-kadang kita bingung gimana ya caranya kita bikin orang mentalnya jadi tangguh gitu. Apalagi kalau ini konteksnya trader, gimana caranya orang yang kerjanya adalah trader, memperdagangkan saham, bisa masuk di waktu yang tepat, keluar di waktu yang tepat, kira-kira gitu. Nah, ini saya pengen cerita mengenai salah satu klien kita yang kita ada waktu itu di 2017. Saya ketemu dia di bulan Oktober. Jadi waktu itu kita belum resmi buka kantor di Indonesia, tapi kita sudah mulai ikut bikin workshop di Indonesia. Pada waktu itu kita masih periode market testing. Di 2017 ini saya mempunyai satu klien di bidang insurance. Saya punya klien di bidang insurance. Jadi waktu itu dia seorang insurance agent, yang mana 10 bulan kerja dia berhasil mengumpulkan omset kurang lebih 178 juta. Kemudian pada waktu itu dia datang ke kita, dia ngomong, saya pengen breakthrough, saya pengen cetak omset jauh lebih tinggi daripada itu tahun ini. Sisa 2 bulan dia pengen tembak 540 juta waktu itu, targetnya segitu. Waktu itu kita lihat 2 bulan, sisa 2 bulan dengan kurang lebih sekitar 400 juta masih sisa nih, ini bagaimana mungkin gitu ya. Tapi ternyata secara mental toughness ketika kita tingkatkan komponen di mental toughness-nya orang itu, ternyata produktivitasnya bisa naik. Dan ini yang saya tunjukkan, ini orangnya namanya Melanie pada waktu dia ikut workshop, dan ini prestasinya. Jadi pada waktu akhir September 178 juta, kurangnya untuk mencapai MDRT gelarnya itu 363 juta, dan pada akhir Desember dia tembus dengan perolehan 571 juta. Jadi dalam 2 bulan terakhir itu dia tembus sekitar 400 jutaannya sendiri, kira-kira gitu. Nah, jadi dari kasus-kasus seperti ini, success story yang kita tangani sendiri, kita merasa bahwa oh ternyata tidak hanya di bidang sport saja, tidak hanya atlet saja yang perlu mendapatkan manfaat yang sama. Karena ketika kita bisa meningkatkan produktivitas di semua bidang, trader sekalipun, itu kita bisa mendapatkan benefit yang sama. Dan bahkan di tahun berikutnya, di tahun 2018, dia breakthrough kali yang kedua, tembus rekor 1,6 M dalam 1 tahun. Padahal 1 tahun sebelumnya, di 2016, ketika dia kerja 1 tahun full, 12 bulan, dia cuma bisa kumpulkan omset 250 juta. Jadi artinya adalah peningkatan ini ternyata efeknya sama
dengan yang kita tangani juga di klien kami, seorang atlet bowling nasional. Pada waktu 2019 kita coaching dia selama 1 tahun untuk persiapan, dan di akhir 2019 sebelumnya dia tahun 2018 pada waktu ada Asian Games di Indonesia, dia 1 tahun ikut pertandingan turnamen, nggak ada menang medali sama sekali, dan secara confidence dia down. Setelah kita coaching, kita kerjasama dengan dia setahun full. Di 2019 akhir dia ada SEA Games, dia akhirnya mendapatkan medali emas sesuai dengan targetnya. Nah, jadi ternyata individu ini apapun bidangnya ternyata sama aja, ketika kita bangun mental toughness-nya sama-sama bisa berhasil. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ada secret productivity formula. Ternyata ketika kita tahu kodenya, ibaratnya kalau kita mau meningkatkan produktivitas orang, itu ketika kita seperti kayak kita mau buka gembok seperti itu ya, gembok yang ada passcode-nya. Ketika kita tahu passcode-nya, kita langsung bisa buka atau unleash productivity orang itu. Sama seperti halnya bidang trader. Nanti saya akan share ada 7 deadly sins gitu ya. Ada 7 tantangan mental yang sering dialami trader. 4 key success factors. Ternyata dari 4 ini berlaku untuk semua bidang. Ternyata yang paling krusial dan yang paling sangat jarang dilatih itu adalah di mental skill. Physical skill, badan yang kuat. Kita lewat olahraga, kita lewat nutrisi. Technical skill, ini kita ngomong soal keterampilan kita. Kalau trading berarti keterampilan trading, seperti itu. Tactical skill ini adalah trading plan, kalau dalam konteks trading ya. Jadi bagaimana kita merencanakan, kita mau masuk entry market kapan, kita mau out keluar market kapan, seperti itu. Itu tactical skill. Dan yang terakhir adalah mental skill. Ternyata mental skill ini efeknya jauh lebih besar terhadap suksesnya orang itu di bidang apapun. Nah, kalau kita lihat di sini The Performance Pyramid, ada satu jurnal yang dibuat oleh Lower and Schwartz. Jadi Lower ini ceritanya adalah seorang sport psychologist dan Schwartz ini adalah seorang jurnalis. Mereka berdua membuat satu jurnal yang namanya The Making of a Corporate Athlete. Istilah ini muncul dari mereka, corporate athlete, diterbitkan di Harvard Business Review Januari 2001. Pada waktu itu dia ngomong bahwa ternyata ada 4 aspek, 4 tingkatan ini yang kita perlu capai kalau kita mau produktif secara penuh, performance-nya bisa high seperti itu. Physical capacity, emotional capacity, mental capacity, baru spiritual capacity, dan ini berjenjang. Kalau kita nggak satu step by step, satu persatu, kita nggak bisa mencapai yang namanya mental capacity. Artinya apa? Simpelnya gini, kalau Bapak Ibu, Anda sekalian, teman-teman adalah seorang trader, kalau Anda kurang tidur, kurang makan, kecapekan, bagaimana caranya kita bisa alert, trading plan-nya jalan benar, kita disiplin dengan trading plan yang kita sudah buat, dan kita bisa masuk entry the market dan out the market pada waktu yang tepat. Kan nggak mungkin ya. Berarti dari physical capacity naik ke emotional capacity, naik ke mental capacity, ini semua harus dibangun dengan yang namanya ritual. Ritual ini artinya adalah habit yang dilakukan pada kebiasaan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya katakanlah setiap hari Sabtu saya luangkan waktu 30 menit untuk olahraga. Jadi setiap Sabtu pagi jam 8 sampai 8.30 pagi misalnya seperti itu. Ritual ada waktunya. Nah, ini yang saya ingin share. Kebetulan saya pernah berfoto di sebelahnya logo Bull ini ya, di Wall Street. Waktu itu, kalau semua orang trader pasti pengennya gimana caranya saya bisa menunggangi market yang lagi bullish, kira-kira gitu ya. That's why logo Bull ini, the raging bull, istilahnya banteng yang marah gitu ya, banteng yang lagi menyeruduk, kira-kira gitu. Banteng ini, The Bull ini sangat-sangat terkenal karena semua trader mengharapkan dia bisa menunggangi market yang lagi bullish. Nah, ada 7 mental challenges for stock traders yang ini umum sekali dialami oleh semua stock traders. Yang pertama adalah no patience on entry. Seringkali kita kalau sebagai trader kita rasanya FOMO. Kalau misalnya banyak yang milenial di sini tahu ya pasti istilah FOMO ya, fear of missing out. Jadi kayak takut ketinggalan gitu. Misalnya sekarang ini lagi krisis gitu ya. Krisis, semua saham lagi jatuh, kita ini kapan mau masuk? Kira-kira gitu. Ini sudah diskon 30%, ini sudah diskon 50%, kapan nih entry point-nya? Nah, seringkali kita no patience on entry. Nah, kalau kita no patience, kayak katanya Warren Buffett ya, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Pasar saham ini adalah tempat untuk mentransfer uang dari yang nggak sabaran ke orang-orang yang sabaran gitu. Nah, kalau kita bisa sabar, itu kita bisa gain satu aspek sendiri, kita bisa masuk di saat yang tepat. Yang kedua, selling too soon. Kita udah masuk nih ya, udah punya posisi. Marketnya naik, kita jual terlalu cepat. Akhirnya apa? Ketika marketnya masih naik terus, kita nggak dapat untung sisanya, kira-kira gitu. Kapan kita harus jual? Nah, seringkali ini efeknya bukan efek marketnya.
efek di mental kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa nahan diri, kita bisa nge-set plan kita bisa eksekusi sesuai plan kita, seperti itu. Yang ketiga, letting small losses worse. Seringkali kita, ini rugi sedikit, nggak apa-apa lah, tahan dulu lah. Akhirnya apa? Karena kita nggak ambil tindakan apa-apa, akhirnya turun terus. Akhirnya pasarnya bearish, turun terus, dan akhirnya ruginya tambah dalam. Yang keempat, trading low probability stocks. Akhirnya karena, waduh ini sukar, ini risiko, ini volatile, seperti itu ya. Akhirnya kita memilih yang low risk, yang low probability juga. Akhirnya returnnya juga nggak sebanding, seperti itu. Nah ini seringkali kita alami, hanya karena ini semuanya masalah mental. Jadi kalau kita lihat, mental ini artinya adalah kondisi fisik dan emosional, di mana kita, kalau dalam trading ya, berarti kita mengeksekusi trading plan kita, itu yang namanya mental challenges di dalam trading activities, kira-kira gitu. Kemudian yang kelima, over trading. Ada traders yang mungkin dalam satu minggu dia punya 150 trades gitu ya, untuk satu aspek, satu saham, seperti itu. Baik, buruk. Nah, over trading, the more the merrier, atau the more the worse, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita terlalu banyak, mungkin jangan-jangan kita malah nggak fokus, kira-kira gitu. Nah, ini keterampilan seperti ini, keterampilan untuk bisa menguasai diri, tetap tenang, keterampilan untuk bisa fokus, konsentrasi, itu semua diajarkan di dalam mental toughness skills yang kita biasa ajarkan ke klien-klien kita. Yang tadi seperti ditanyakan Pak Fajar, oh ini ada programnya apa? Ada online, ada offline sekarang, seperti itu. Nah, yang keenam adalah hesitation. Seringkali kita ini ragu, nggak pede gitu ya. Paralysis by analysis istilahnya kalau di dalam psikologi. Seringkali kita paralysis itu artinya lumpuh karena terlalu banyak menganalisis. Akhirnya apa? Kita tidak take action. Nah ini masalah terbesar nih, istilahnya kalau katanya tadi sempat waktu di awal saya ngobrol-ngobrol sama Pak Maulana gitu ya. Kalau katanya Pak Maulana ini salah satu penyebab cuantol gitu ya. Cuantol itu niatnya cuan tapi malah nyantol gitu, makanya sebutannya cuantol gitu. Nyantol, pengennya cuan tapi malah nyantol. Nah apalagi nomor 7 ini hasil dari cuantol itu tadi. Jadi niatnya pengen cuan gitu ya. Letting winners turn into losers. Awalnya kelihatannya lagi winning nih. Wah, ini kayaknya saya gain banyak banget nih. Tapi belum disettle. Belum jadi benar-benar real profit. Kita menganggapnya, wah ini saya pasti gain segini nih. Akhirnya tambah berani, PD-nya tambah ngawur gitu ya. Tapi karena belum disettle, begitu marketnya downward, berbalik arah seperti itu. Akhirnya yang tadinya harusnya untung, malah buntung. Kira-kira gitu. Nah, welcome to the new normal. Kalau kita ngomong soal trading challenges, 7 deadly sins, 7 mental challenges tadi, sebetulnya itu mirip sekali dengan kita ngomong kondisi hari ini ketika kita masuk ke new normal, era new normal. Yuk kita lihat secara sekilas ya. New normal, dulu biasa-biasa aja, baik-baik aja, bisnis kayaknya lagi naik-naik, kita nggak perlu pikir panjang-panjang, nggak perlu ambil banyak keputusan, sudah fine, kira-kira gitu ya. Nah, new normal sekarang survival mode. Sama kan seperti waktu kita trading ya, wah ini pasarnya bergerak biasa, normal, terus tiba-tiba sekarang turun nih. Berarti kan kita langsung mikir, wah waktunya entry, tapi kapan waktunya entry, kan gitu. Terus ketika kita nanti sudah balik naik, berarti kapan waktunya jual? Kan trading itu adalah aktivitas di antara beli dan jual kan gitu ya. Jadi new normal, survival mode ini mirip banget dengan mental challenges yang dihadapi oleh para traders. Yuk kita lihat. Pada waktu new normal semuanya berubah, physical health tiba-tiba jadi penting gitu ya. Yang pertama kita lihat di sini, yuk berapa jumlah penduduk usia produktif Indonesia nih? Ternyata dari 20 juta penduduk Indonesia, ternyata 185 jutanya itu adalah di 15 sampai 64 tahun di usia produktif, usia kerja gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat rata-ratanya yang menarik adalah rata-rata dari usia seluruh penduduk Indonesia, mediannya kalau kita cari nilai tengahnya itu di 29 tahun. Berarti mostly ini adalah millennial. Millennial generation ini adalah generasi yang dilahirkan antara 1980 sampai 2000. Artinya hari ini umurnya adalah 20 sampai 40 tahun gitu ya. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu Anda sekalian sekarang lagi trading, saya yakin yang paling banyak mayoritas usianya juga di situ, 20 sampai 40 tahun ini. Nah, yuk kita lihat. Millennials ternyata katanya Forbes nih ya, the most unhealthy generation at work. Yang paling nggak sehat nih ya. Terus berdasarkan Twitter survey, mental health sekarang ternyata juga jadi penting gitu. Yuk kita lihat apa sih efeknya mental health
terhadap kita punya performance gitu ya. Mental toughness, ketika mental toughness kita rendah, ternyata stress level kita tinggi. Yuk kita lihat di sini grafiknya ya. Dan ternyata most millennials 20-40 tahun ini cenderung mental toughness-nya masih belum tinggi. Gitu. Ini yang menarik. Nah, ini fakta yang ketiga. Laki-laki dan perempuan ternyata nggak ada bedanya, sama-sama bisa punya mental toughness yang tinggi. Dan kemudian ketika mental toughness levelnya rendah, ternyata yang namanya self reinforcement ini indikator bahwa orang itu akan lebih cenderung gampang menyerah ketika mental toughness-nya rendah. Nah, ini menarik sekali. Berarti kalau kita bisa artikan ketika mental toughness-nya rendah, kita sebagai trader nih ya, kita lebih gampang menyerah pada keadaan duluan. Menyerah itu nanti kondisinya bisa apa? Bisa jadi kita exit market terlalu cepat gitu ya, atau kita nggak sabaran keburu entry market juga, seperti itu. Give up-nya itu dalam artian seperti itu. When mental toughness level is low, people will be unproductive. Jadi task orientasinya rendah, fokusnya rendah, penguasaan dirinya rendah, PD-nya rendah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti ada yang namanya response fight or flight gitu ya. Fight and flight. Fight itu kita bertarung, kita hadapin keadaan. Flight itu kita lari dari masalah, kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau di dunia trading? Kalau kita sebagai trader, kalau kita fight, kita take action, kita punya trading plan, kita eksekusi. Kalau kita flight, kita cenderung menunggu pasar, find excuses. Kalau fight, kita adapt to the new trend. Oh, trendnya sekarang yang tadi uptrend ternyata tiba-tiba jadi downtrend ya, kita harus take action dong. Misalnya ini harusnya kita udah di bottomnya, kita udah di floor price-nya kita yang kita target, ya udah di situ kita cut loss seperti itu misalnya. Tapi kalau kita flight, kita maintain to stay in status quo. Udahlah, biarin dulu lah. Ini kayaknya masih bisa profit lah, kayaknya masih bisa. Tapi kita judgement sendiri. Kita nggak benar-benar lihat analisis seperti yang tadi mungkin dikatakan Pak Maulana di depan. Kita nggak lihat PE ratio-nya, kita nggak lihat neraca keuangannya, nggak lihat cash flow-nya. Jadi kita sebenarnya buta seperti itu. Focus on what is in control kalau kita fight. Artinya apa? Apa yang ada di depan kita itu yang kita fokuskan. Kalau flight cenderung complain on what is out of control. Ya nih, kita marketnya crash, makanya saya jadi kayak gini. Ya, itu tadi. Kalau flight kita cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Kalau fight kita cenderung proaktif, kita lakukan sekarang. Kalau flight kita cenderung pasif, kita menunda. Nah, menunda jangan lupa ya. Kalau di trading ini bisa menit, bisa detik pergerakannya. Kalau kita menundanya detik, menit, 15 menitan itu sudah bisa berubah sekali marketnya, arah marketnya dan posisi marketnya. Dan berarti itu juga menunjukkan posisi kita win atau lose itu juga akan berubah juga. Dan ketika kita fight, we'll do whatever it takes to survive the business. Kalau kita cenderung flight, kita will give up easily, kita akan cenderung gampang menyerah dan mencari kambing hitam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang saya pengen share juga, bagaimana sih sebetulnya kita menghandle stres gitu ya. Actually, kita punya stress response itu muncul dalam dua hal, kognitif dan fisiologis. Kognitif itu artinya pikiran kita, fisiologis itu badan kita. Cenderung mungkin kalau kita ngerasa ya, kalau mungkin kita lagi stresnya tinggi, kita cenderung mungkin kayak jantungnya berdebar-debar, detak jantungnya nggak karuan, kira-kira gitu ya. Terus kemudian nafasnya nggak bisa full, nggak bisa plong, nggak bisa lega, tapi pendek-pendek gitu. Dan juga mungkin yang kita jarang sadari adalah kita seringkali setrum. Istilahnya kayak dalam bahasa kita adalah skin conductivity-nya meningkat. Artinya ketika kita megang metal sedikit, aduh nyetrum. Nah, itu ternyata adalah salah satu indikator bahwa kita stresnya tinggi, gitu. Nah, ternyata cara kita bisa menghandle stres ini ada tiga, ada personality, history of stressor, dan coping resources. Personality, kepribadian, watak kita, karakter kita nggak terlalu banyak bisa dirubah. History of stressor, namanya history ya, kita nggak banyak bisa rubah. Tapi yang kita bisa rubah adalah coping resources-nya. Kita tambahkan sumber daya baru, kita tambahkan strategi, cara-cara baru, teknik baru untuk bisa menghandle stres itu tadi. Jadi ketika kita sebagai trader, kita stres karena marketnya ini bergerak istilahnya erratic movement, kita nggak bisa kontrol marketnya gitu ya. Yang kita bisa kontrol siapa? Diri kita sendiri. Yang kita bisa kontrol siapa? Diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita handle itu dengan menambah coping resources-nya. Kita belajar teknik-teknik, strategi untuk kita menghandle stres. Nah, di sini kalau masih ingat yang tadi piramida ini tadi, kita ajarkan di sini dari physical capacity, dari emotional capacity sampai ke mental capacity. Klien-klien kita variasinya banyak banget, mulai dari anak preschool 3-6 tahun sampai orang usia dewasa, usia-usia kerja 18-65 tahun. Karena
siapapun manusianya, kita bisa tingkatkan mental toughness-nya. Kata kuncinya itu. Dan ketika mental toughness-nya meningkat, otomatis performance-nya meningkat, kesabarannya meningkat, penguasaan dirinya meningkat, PD-nya meningkat, seperti itu. Dan dia bisa lebih banyak fokus pada apa yang dia lakukan, pada apa yang paling penting. Nah, kita punya suatu program yang namanya Corporate Athlete. Di sini ini terbuka untuk semua, terutama target utamanya adalah kalangan corporate profesional, terutama di usia milenial ya, 20-40 tahun, dan saya yakin para traders di sini juga bisa memanfaatkan program ini. Bagaimana caranya? Kita membantu corporate professionals dan business owners dan traders juga, terutama termasuk di kategori professionals ya, untuk membangun healthy habit, untuk bisa punya fisik dan mental yang sehat seperti elite athlete. Nah, kata kuncinya kenapa elite athlete? Karena elite athlete itu, dia persiapan 1 tahun, dia setiap hari melakukan rutinitas, disiplin, dan sebagainya untuk satu kompetisi saja. Nah, bagaimana dengan trader? Trader setiap hari menghadapi challenge, menghadapi tantangan, tapi tidak pernah dikasih waktu untuk persiapan, untuk training, mempersiapkan tantangan ini tadi. Berarti tantangannya, challenge-nya lebih gede daripada atlet dong. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih sebetulnya yang sama antara orang-orang kelas dunia ini? Ada Michael Phelps, ada Jack Ma, ada Richard Branson, Michael Jordan. Apa yang sama dari mereka? Ternyata ada kualitas-kualitas yang sama yang kita sebut dengan champion mindset di sini. Champion mindset ini mengenai 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa tetap tenang, bisa tetap fokus, bisa tetap PD, dan bisa menghadapi segala tantangan, overcomer, dan team player, bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, kalau di sini saya pengen share sedikit, tadi saya janji ke Pak Fajar, saya share juga apa sih Sport Psych Consulting itu sebenarnya seperti apa sih yang dikerjakan. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi kita mengerjakan Sport and Performance Psychology sejak 2006. Ini foundernya. Ini pada waktu kita bawa foundernya ke Indonesia. Ini klien-klien kami, jadi mulai dari Asian Para Games, Asian Games 2015 kita terpilih menjadi vendor resmi untuk semua atlet, coach, pelatih, dan orang tua atlet di SEA Games 2015 untuk kontingen Singapura. Elite Sniper di Singapore Air Force, kita juga training mereka, Canon, Corporate, ini Corporate di Indonesia, dan ini beberapa klien-klien kami Corporate di Indonesia. Dan berarti sebetulnya siapa sih yang kita training? Semua individu, mulai dari kecil sampai dewasa, berbagai bidang. Mau itu atlet, bukan atlet, corporate professional, sales, semua individu. Nah, kenapa kok semua individu bisa mendapatkan manfaat yang sama? Karena dengan corporate athlete ini, kita bisa meningkatkan mental toughness-nya. Nggak hanya mentalnya, tapi juga fisiknya, gitu ya. Karena kita, kalau kita lihat tadi di corporate athlete yang segitiga tadi, kita lihat yang pertama kali kita harus tingkatkan adalah physical capacity. Seorang trader, kalau misalnya dia fisiknya lemah, sakit-sakitan, dia nggak bisa trading maksimum seperti itu. Nah, begitu halnya di sini kita targeting corporate athlete ini terutama untuk orang-orang yang sudah bekerja, karena banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja ternyata lupa untuk menjaga fisiknya, lupa untuk menjaga emosionalnya, lupa untuk meningkatkan mental toughness-nya, seperti itu. Yuk kita lihat di sini. Jadi program ini adalah yang pertama dan program paling komplit 3-in-1 Mental Toughness Development Program dengan kurikulum dari Singapura dan ditraining oleh coach-coach dengan jam terbang tinggi bersertifikasi internasional. Corporate Athlete ini adalah program yang kita tujukan untuk semua corporate. Jadi kalau kita lihat apa sih paralelnya antara elite sport dengan business or work ya, ini konteksnya juga berlaku untuk traders ya. Kalau di elite sport, winning, gold medal, juggling with different aspect of life, disiplin, training hard every day, sama ternyata. Trader sekalipun punya concern yang sama, punya harus tembus profitability, artinya kan dia punya target nih. Trading plan saya seperti ini, saya pengen profit atau cuan sekian gitu. Jangan sampai cuan tol itu tadi ya, yang tadi disebut Pak Maulana. Kemudian juggling, kita berbagai macam, different account, different kita punya pelanggan berbeda-beda dan sebagainya. Disiplin, kita harus ngikutin trading plan kita sendiri. Nah, kita harus teamwork juga antara kita dengan mungkin klien kita, antara kita dengan tim kita di dalam kantor seperti itu. Performance under stress jelas karena marketnya ketika erratic movement, bergerak tidak terkendali, kita stres sendiri dan kita dituntut untuk perform maksimum seperti itu. Nah, ini yang pertama. Tadi kalau Bapak Ibu sempat lihat yang di awal ada 7 deadly sins atau 7 mental challenges untuk para traders. Solusinya ada di sini. Yang pertama, kita tingkatkan composure-nya. Composure itu apa sih? Bagaimana kita tetap tenang dan bisa menguasai diri walaupun kita under pressure.
Ketika marketnya bergerak atau terkendali, kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap fokus pada trading plan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, concentration, focusing on what matters most. Seringkali kita anggap remeh concentration, karena apa? Ketika kita nggak bisa konsentrasi, ternyata efeknya banyak. Salah satunya adalah procrastination atau menunda-nunda gitu ya. Yang ketiga adalah confidence. Kita percaya pada diri sendiri dan percaya pada keterampilan trading kita, trading skill kita. Yang keempat adalah capability, menghandle mistake. Kalau kita salah pencet, kita salah cut loss, kita salah take profit kecepatan. Gimana caranya kita bisa handling our mistakes dan kita bisa handling challenges. Jadi kayak tadi, ternyata kurang duitnya, atau misalnya saya take profit terlalu cepat, atau mungkin saya cut loss-nya terlalu lama, seperti itu. Gimana caranya saya bisa cope dan bangkit dari kegagalan itu. Dan yang terakhir adalah cohesion, kerjasama dengan orang lain, possessing team oriented attitude and mindset. Seperti ini. Kalau di tempat kita, mental toughness, kita punya namanya mental toughness profile, yang tadi sempat kita cerita di awal. Kita punya yang khusus untuk para trader. Jadi mental toughness profile seperti ini mengukur 5 aspek ini, kita skornya masing-masing berapa, dan di masing-masing ini, kalau kita sebagai seorang trader gitu ya, mana yang lemah, mana yang sudah tinggi. Jadi nanti kita bisa mengevaluasi sendiri. Misalnya contoh, ternyata composure saya lemah sekali, makanya saya sering nggak sabaran ketika mau masuk entry the market. Ternyata saya konsentrasinya rendah sekali. Itulah kenapa saya terlalu banyak bikin trading plan, tapi tidak ada yang dieksekusi maksimum, misalnya seperti itu. Ternyata confidence saya rendah sekali, makanya saya hesitate. Tadi masih ingat yang ke-6, mental challenges yang ke-6 adalah hesitation. Ini masuk sekarang apa enggak ya? Apakah saya waktunya tepat apa enggak? Hesitation, saya ragu-ragu. Ragu-ragu ini bisa diselesaikan dengan confidence yang tinggi. Capability, ketika market crash, ketika kita salah ambil posisi, ketika bikin kesalahan, gimana cara kita get back up, kita kembali tradingnya, plannya bisa bagus kembali di sini dengan cara capability ini. Kalau capability kita bagus, kita bisa tingkatkan ini, kita bisa cepat balik mengatasi kegagalan kita. Cohesion ini untuk kerjasama dalam kelompok dengan tim. Performance fitness ini yang kedua. Jadi selama 6 bulan, program ini adalah program 6 bulan. Ada performance fitnessnya juga, aerobic fitness training dan functional fitness training. Jadi otot-otot kita, pembuluh darah kita, jantung dan paru-paru kita semuanya dilatih untuk kita bisa tetap fit seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah performance nutrition. Performance nutrition ini bagaimana caranya kita bisa tahu nutrisi seperti apa yang harus kita konsumsi, dan bagaimana caranya kita menyiasati kalau misalnya saya ini mau trading panjang nih misalnya, gimana ya caranya supaya saya nggak ngantuk, misalnya gitu. Misalnya let's say, kalau kita makan karbohidrat terlalu banyak, otomatis akan ngantuk. Kalau kita nggak tahu hal yang simple seperti ini, otomatis kita menjeopardize atau merugikan diri kita sendiri. Yang harusnya kita bisa perform maksimum, harusnya kita bisa lihat angka ini detik demi detik, menit demi menit ini kita bisa baca grafik, technical analysis kita bisa harusnya jago, tapi hanya karena masalah sepele, ngantuk, kita trading plan-nya kacau, seperti itu. Nah ini kurikulumnya, dan ini coach-coachnya. Jadi siapa sih sebetulnya yang akan sharing di program ini, seperti itu. Jadi ada mental toughness coach-nya juga, ada saya dan 2 partner saya, Coach Listiani dan Coach Wendy. Ada juga performance fitness, di bidang fitnessnya ada Coach Robert, ada Coach Grace. Kemudian di performance nutrition, di bidang nutrisi ada Coach Meliana, ada Coach Marcella. Nah, ini adalah coach-coach yang akan membimbing kita selama 6 bulan, program 6 bulan yang namanya Corporate Athlete ini tadi, supaya kita bisa secara fisik dan secara mental itu prepare. Dan ini ditujukan untuk siapa saja yang sudah bekerja, terutama para traders yang hari-hari ini IHSG lagi nggak karuan gitu ya, stres lagi tinggi-tingginya, tapi kita nggak punya strategis, nggak punya teknik untuk bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Di sini kita share semua tekniknya. Setiap hari Rabu dan Sabtu, setiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam, dan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai 9 pagi kita ada sesi kelas selama 6 bulan berturut-turut. Hari Rabu akan diisi kelas mental toughness atau nutrisi. Hari Sabtunya kelas olahraga, seperti itu. Bagaimana kalau misalnya saya Bapak Ibu kelewatan, ternyata Rabu saya harus lembur, harus tradingnya lagi hot-hotnya gitu ya. Pasar Amerika baru buka jam segitu, saya harus fokus, misalnya seperti itu. Don't worry, kita bisa ikutin di recordingnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan punya akses nggak hanya ke materinya secara live, tapi juga ke recordingnya ketika Bapak Ibu miss the session, dan juga Bapak Ibu bisa dapatkan komunitasnya juga, komunitas orang-orang yang sama-sama pengen lebih sehat secara fisik dan secara mental, seperti itu. Nah ini saya pengen share sedikit juga sekilas saja,
Kalau nanti Bapak Ibu pengen dapat info lebih komplitnya, nanti silakan datang ke Instagram kita sportpsych.id atau di website kita. Nanti di website kita ada di sini juga. Jadi di sini kita punya yang namanya Get Active Package. Selama 6 bulan berturut-turut, Bapak Ibu setiap bulannya akan mendapatkan mental toughness online class 3 sesi per bulan, performance fitness online class 4 sesi per bulan, dan juga performance nutrition online class 1 sesi per bulan. Ini senilai segini. Dan ini memang realnya kalau misalnya Bapak Ibu datang ke hospital misalnya mau kontak dengan nutrisionis, kemudian olahraga ataupun mengikuti mental toughness online kelas kita, itu biayanya memang segini. Ini normalnya. Ini per bulan ya. Dan juga mendapatkan eksklusif corporate athlete community, ada komunitas untuk bertumbuh bareng untuk bisa sama-sama lebih tinggi. Nah, mentalnya. Nah, kalau di total investasi normalnya itu harusnya 2,4 per bulan. Tapi khusus selama pandemi ini kita buatkan program online ini hanya kita investasinya hanya 240.000 per bulan. Bapak Ibu bisa dapatkan 8 sesi per bulan selama 6 bulan berturut-turut. Seperti itu. Dan ini kita punya corporate package, silakan di screenshot kalau misalnya berkenan. Kalau misalnya Bapak Ibu dari corporate pengen ikutkan timnya seperti itu, silakan di screenshot. Untuk individual ada cicilan sampai dengan 18 bulan, 30 days money back guarantee. Artinya kalau dalam 30 hari Bapak Ibu merasa kayak waduh program ini saya nggak puas, mengecewakan dan sebagainya, ngomong kita tanpa tanya, tanpa syarat, kita kembalikan full uangnya 100%. Untuk corporate ada promo untuk 200 perusahaan pertama, kita punya special corporate offer buy 10 get 1 free. Jadi setiap 10 dapat gratis 1, seperti itu. Bisa bayar bulanan, nggak harus bayar di depan ya, bisa bayar bulanan. Dan juga tetap ada 30 days money back guarantee. Kalau misalnya 30 hari nggak puas, uang kembali 100%, seperti itu. Jadi ini kira-kira yang kita bisa berikan. Jadi kita share nggak hanya apa challenge-nya, tapi juga apa solusinya. Nah, tinggal sekarang kalau Bapak Ibu seorang trader, Bapak Ibu merasakan, oh iya betul, saya tadi mendapatkan 1, 2, 3, 4 atau 7-7-nya mungkin ya dari 7 mental challenges for stock traders tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu memang merasa demikian, silakan ikuti program kita, rasakan manfaatnya dan rasakan perubahan dalam bidang fisik dan mental Bapak Ibu selama 6 bulan ini. Karena di dalam 6 bulan ini, Bapak Ibu bebas bertanya apapun ke semua coachnya, mental toughness coach, fitness coach, dan nutrition coach, bebas bertanya apapun di komunitasnya selama 6 bulan akan dijawab, seperti itu. Jadi ibaratnya dalam 6 bulan ke depan Bapak Ibu akan mendapatkan coach-coach handal yang mensupport dari support sistemnya Bapak Ibu. Mau tanya apapun, ada masalah apapun, tanya di grup, akan dijawab, seperti itu. Mungkin segitu sesinya dari saya kembalikan ke Pak Fajar ya. Thank you. Oke. Sharing yang sangat luar biasa dari Pak Hans tentang mental skill. Ternyata sangat penting sekali ya melatih mental skill kita ketika melakukan trading. Untuk sekarang kita lanjut ke sesi Q&A-nya saja. Yang pertama pertanyaan untuk Bapak Maulana dulu. Oke, pertanyaan untuk Bapak Maulana dari Ibu Stevi Liura. Apakah scalping dan day trading juga membutuhkan analisis fundamental, Pak? Oke, saya langsung menjawab aja ya. Apakah seorang scalper atau day trader ya itu juga memerlukan analisa fundamental atau tools analisa yang lain selain teknikal? Tentu saja saran saya dan saya sangat mengajarkan juga ke teman-teman juga tentunya untuk kita mau bikin trading plan juga kita perlu yang namanya juga analisa fundamental, juga perlu yang juga analisa sentimen juga tentunya gitu. Kenapa? Untuk memaksimalkan profit yang akan kita nanti peroleh gitu. Contoh seperti biasanya sih kita bisa menggunakan PER, price earning ratio tadi yang sampai range-nya dia tuh 2 sampai 13 dan sampai PER-nya tuh lebih dari PER industrinya. Lalu juga jangan sampai PER emitennya juga dia tuh lebih rendah daripada 2 gitu. Kenapa? Karena PER 2 sampai 13 itu mencerminkan volatilitas dari harganya. Karena kita jelas ingin trading di saham-saham yang pergerakannya lincah kan seperti itu. Tentunya juga dipandu juga dengan ROE atau return on equity gitu. Kaitannya dengan apa? ROE ini menunjukkan tren, bisa juga disebut dia memberikan sinyal tren secara fundamental mengenai saham itu gitu. Jadi ROE ini juga jangan sampai dia lebih tinggi daripada ROE industrinya gitu. Pastikan ROE-nya itu mendekati industrinya lah. Misalnya ROE industrinya itu 15, sedangkan ROE emitennya itu mungkin bisa di kisaran 9, 10 dan 12 gitu. Tapi kalau ROE-nya
itu sampai minus, tentunya itu nggak menarik untuk kita tradingkan. Jadi sekalipun seorang scalper ataupun seorang day trader juga perlu memperhatikan analisa fundamental, terutama paling tidak di rasionya. Seperti itu Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Maulana atas jawabannya. Nanti apabila kurang puas bisa menghubungi Pak Maulana sendiri. Nanti akan di-share media sosialnya juga. Untuk sekarang pertanyaan untuk Pak Hans dari Yes, Pak. Bapak Cakroy. Perkenalkan, saya Cakroy. Mau tanya nih Pak Hans, bagaimana kita yang trader pemula terhindar dari panic buying atau teknik panic selling melihat sebuah saham dan menghindari pengaruh pom-pom. Pom-pom ini sesuatu yang menggembor-gembor untuk beli suatu saham dari grup saham terkait sebuah saham. Ya, Yes. silakan dijawab, Pak Hans. Yes, oke. Pak, kalau ngomong soal yang saya dengar tadi dari pertanyaannya Pak Cak Roy kan terhindar dari panic buying dan panic selling, betul ya? Nggak peduli selling atau buying, kata kunci adalah di panic, betul ya? Kalau kata kunci di panic, berarti panic ini ngomong Pak Cak Roy, betul ya? Pak Cak Roy harus dealing sama diri sendiri, itu kata kuncinya. Artinya apa? Bagaimana caranya saya bisa menurunkan panic? Yang pertama adalah saya harus tahu dulu posisi saya sekarang ini gimana, composure level saya apa. Saya sekarang composure-nya ini memang bagus sekali, atau sedang-sedang, atau kurang bagus. Nah, itu yang pertama. Itu nanti bisa kita bisa temukan dengan cara tes di mental toughness profile tadi, Pak. Itu gampang sekali. Kita tes 15 menit, kemudian bisa keluar hasilnya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu posisi kita seperti apa, baru kita nanti bisa tingkatkan. Misalnya contoh, oh ternyata saya rendah sekali nih composure-nya. Artinya, composure rendah itu ada dua, Pak. Bisa jadi Bapak satu, sering panik, atau yang kedua, sering tidak termotivasi. Salah satu ini. Kalau ternyata itu lebih ke sering ikut panic buying, panic selling, berarti kan cenderung Bapak ini istilahnya gampang terpengaruh oleh kondisi luar, external factor, kira-kira gitu. Itu salah satunya. Berarti external factor-nya Bapak harus tahu dulu nih, external factor yang seperti apa yang biasanya mempengaruhi. Apakah satu karena memang Bapak sendiri nggak punya trading plan, sehingga karena nggak ada plan, ya apanya yang mau dieksekusi, kira-kira gitu ya. Nggak bisa disiplin juga kan. Kalau kita ngomong tadi, saya sempat ngobrol juga sama Pak Maulana di awal, biasanya kalau orang trader itu di awal selalu bikin yang namanya trading plan. Nah, kalau plannya aja nggak ada nih, gimana caranya kita bisa disiplin ngikutin plan gitu. Jadi itu sangat krusial. Kalau kita memang nggak punya plan, kita nggak akan bisa disiplin. Karena kata kunci mental toughness ini adalah mental toughness membantu kita di bidang apapun untuk bisa disiplin di bidang kita sendiri. Entah itu disiplinnya mengikuti trading plan kalau bagi seorang trader gitu ya, atau mungkin disiplinnya juga adalah ketika saya sudah set batasan saya, nilai kerugian saya yang saya bisa terima seperti itu, ya diikutin. Kira-kira gitu. Kadang-kadang kan ada gini ya, trading ini kan pertarungan melawan diri sendiri antara greed sama fear. Greed itu greed kerakusan gitu ya, fear itu fear ketakutan. Kadang-kadang itu kita fear-nya itu fear of missing out, FOMO tadi yang saya ceritakan di awal. Makanya kita nggak tahu kapan harus entry the market. Kita bahkan mungkin kadang telat entry the market karena kita fear, FOMO tadi, fear of moving out. Fear of missing out. Tapi ada yang kedua, Pak. Ketika kita sudah take profit, wah banyak sekali. Wah, ini saya biarin dulu lah. Nggak saya settle dulu lah. Biarin dulu. Nggak taunya ternyata di balik sana saham yang lagi naik tinggi sekali ini cuman ada efek, ada pihak yang mau minjemin dana ke si perusahaan itu. Kalau sudah selesai ya udah di sell semua. Nah, kalau kita bahkan nggak tahu itu, karena kita bukan orang internal gitu ya, otomatis kan nggak tahu yang namanya insider trading gitu, dan memang tidak diperkenankan gitu. Karena kita nggak tahu informasi-informasi seperti itu, yang terjadi karena kita terlanjur greed tadi, greednya itu adalah rakus. Trading plan-nya itu harusnya sampai, pokoknya kalau sudah tinggi sekali, ketika dia balik turun menyentuh angka sekian, saya akan close, saya akan settle. Tapi karena saya merasa janganlah nanti kayaknya bisa rebound lagi, bisa naik lagi gitu ya, nggak kita apa-apain, kita nggak take action, akhirnya kita kemakan sama greed kita sendiri, kita jadi panic bla 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 itu tadi, entah itu panic buying atau panic selling, seperti itu Pak Fajar. Oke, sudah selesai Pak. Ya.
Hans. Oke. Nggak tahu Pak, saya tahu gimana? Sudah menjawab apa belum ini? Saya harapkan ada respon, kalau sudah boleh Oke. ditulis ya. Nanti untuk apabila ada respon atau pertanyaan dua arah, nanti mungkin bisa di-share kontak dari Pak Hans dan Pak Maulana agar bisa lebih jelas untuk bertanya langsung sendiri ke orangnya. Ya, Nanti ya. di-share di grup Sparkpo ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Maulana dari Bapak Nafariza. Selamat siang, saya Nafariza ingin bertanya, apakah perlu memperhatikan foreign flow dan bandarmologi untuk day trade atau swing trade? Terima kasih. Oke, Mas Fajar. Apakah perlu memperhatikan beberapa indikator lain sih? Well, kalau menurut saya sih sah-sah saja kalau kita menggunakan beberapa indikator seperti analisa bandarmologi ataupun foreign flow index ya kan. Cuman yang penting adalah kita sebisa mungkin mengambil langkah yang simple aja. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak indikator pun itu juga kurang efektif pada akhirnya gitu. It's okay, silakan aja menggunakan beberapa indikator tadi, itu sah-sah saja sih karena technical ini hanya sekedar tool saja supaya kita tuh lebih yakin kepada pada waktu kita membuat trading plan tadi gitu. Tapi kalau hemat saya juga perlu perhatikan juga ada indikator lain selain modern technical tadi ya, seperti stochastic RSI ataupun money flow index juga, yaitu fall candle, dan yang kedua itu moving average. Ini yang penting. Tadi sudah saya sampaikan juga MA1, MA2 dan MA3. MA1-nya jangan lupa pakai parameter 5, MA2-nya itu parameter 10 dan parameter untuk MA3-nya itu parameter 20 gitu. Kenapa? Itu untuk memproyeksikan trennya apakah masih naik atau tidak. Gitu Mas Fajar. Oke. Itu aja dulu dari Pak Maulana. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi untuk Pak Hans ya. Ya. Dari Bu siapa nih? Dari Bu Stevi Liura. Saya jadi penasaran bentuk pelatihan mental toughness itu seperti apa sih Pak Hans? Oke, wah ini kalau menunjukkan, saya boleh share video mungkin di sini, share screen, boleh ya? Boleh. Oke, saya langsung share screen aja sebentar. Jadi saya tunjukkan, bentar ya, saya minta akses dulu. Ya, jadi pelatihannya online, Bu Sylvia. Bu siapa ini? Bu Stevi. Bu Stevi Liura, ya. Pelatihannya kelasnya online. Jadi ini saya share sedikit. Ini saya sekilas saja ya. Karena ini ada video tapi cukup panjang, sekitar 6 menit. Jadi saya sekilas saja. Nanti Ibu silakan kunjungi website kita. Modelnya seperti ini, Bu. Habit atau kebiasaan sehat memang tidak cepat dan tidak mudah. Apalagi jika kita tidak tahu harus memulai dari mana. Atau mungkin sudah. Jadi pelatihannya itu ini gini, selama 6 bulan itu setiap hari Rabu dan hari Sabtu itu kita ada kelas. Kelasnya full online, jadi Ibu nggak perlu keluar rumah, itu bagusnya. Ibu cukup stay di rumah aja. Hari Rabunya sesi, hari Sabtunya juga sesi. Kira-kira ada nggak ya program supaya kita bisa memiliki gaya hidup sehat dan kebiasaan yang baik itu? Sulit bukan berarti tidak mungkin. Dan kami dari Sportside Consulting punya solusinya. Corporate Athlete adalah sebuah program online yang didesain secara khusus untuk kalian yang ingin memiliki kebiasaan dan gaya hidup sehat, baik secara fisik, nutrisi, maupun mental. Program ini merupakan sebuah kelas online yang berdurasi 60 menit, sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan memiliki jangka waktu 6 bulan. Penasaran kira-kira seperti apa programnya? Kalian akan mendapatkan online workout class bersama dengan instruktur olahraga berpengalaman. Dan kelasnya pun tidak hanya terbatas pada satu jenis olahraga saja. Akan ada kelas aktivitas fisik yang bisa kalian praktekkan untuk meningkatkan kekuatan tubuh kalian, kelincahan, dan kelenturan. Serta berbagai macam jenis olahraga lainnya yang bisa dengan mudah kalian ikuti untuk dilakukan di rumah. Dan pastinya sangat membantu kita untuk tetap sehat dan bugar secara fisik. Bukan hanya itu saja, tetapi di sini kalian juga akan mendapatkan insight dan pembukaan langsung tentang bagaimana hubungan antara olahraga fisik dan pengaruhnya di aspek psikologis kita. Jadi, bukan melulu bergerak dan berkeringat, tapi kalian akan mendapatkan jauh lebih dalam dari itu. Tidak banyak dari kita yang menyadari pentingnya pilihan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Ditambah lagi,
Banyak yang mengikuti berbagai macam diet, mulai dari yang sederhana sampai yang namanya bikin lidah keselio. Di dalam online kelas corporate athlete, kita akan membongkar mitos-mitos, belajar mengatur pola makan yang sehat, serta memahami lebih jauh bagaimana kita bisa lebih ahli dalam memilih makanan yang memberikan manfaat maksimal bagi kita. Bukan hanya sekedar mendengarkan online class, tetapi kalian juga akan mendapatkan handout yang bisa kalian isi dengan action plan yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya dengan panduan dari coach yang ahli di bidangnya dan akan sangat membantu kalian memilih makanan yang sehat menjadi lebih mudah. Yang tidak kalah pentingnya, program Corporate Athlete juga akan mengulas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan mental kita masing-masing agar kita bisa semakin tangguh secara mental, baik dalam kehidupan dan pekerjaan. Mulai dari mempelajari skill untuk bisa lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri, dan mengasah keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Dalam 60 menit online class ini, kalian akan dibawa untuk mengenali diri kalian lebih dalam dan mempelajari keterampilan praktikal yang bisa kalian terapkan untuk meningkatkan performa kalian dalam keadaan apapun, apalagi dalam situasi yang stressful dan penuh tantangan. Salah satu kunci agar kita bisa berhasil mengembangkan diri adalah berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dan misi. Kabar baiknya, dengan bergabung dalam corporate athlete, kalian juga akan mendapatkan akses ke dalam komunitas untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki minat serta semangat untuk mengembangkan diri mereka. Yang pastinya, di sini kalian semua bisa berdiskusi dan berinteraksi secara positif. Jadi, tunggu apa lagi? Mari tahun kebiasaan sehatmu dari sekarang. Ya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Sylvie tadi ya. Thank you. Oke, itu aja tadi jawaban dari Pak Hans. Untuk pertanyaan dari Bu Sylvie, ini mungkin pertanyaannya hampir sama untuk Pak Hans juga ya, dari Bu Melina Wijaya. For Sports Fix, ya, apa kegunaan program itu? Maksud saya hasilnya itu bisa seperti apa? Contohnya saja. Ini mungkin seperti yang kayak tadi ya. Ya, Jadi mungkin sudah terjawab juga. betul. Untuk habis ini pertanyaan untuk Pak Maulana dari Bapak Budi. Untuk investasi, apakah juga menggunakan teknikal, fundamental, dan sentimen? Maksudnya investasi jangka panjang mungkin Pak ya? Oke, silakan dijawab Pak Maulana. Pak, kita langsung. Sudah. Tadi sudah Pak. Oke. Sudah, terima kasih. Apakah seorang investor juga perlu memperhatikan teknikal juga analisa sentimen? Tentunya teknikal ini sebenarnya untuk membantu kita kapan kita harus masuk, seperti itu. Jadi teknikal ini cenderung kapan kita untuk masuk, kalau fundamental apa saham yang akan kita pilih. Nah, kemudian sentimen. Nah, kalau untuk value investor pun menurut saya justru mereka akan cenderung memilih saham-saham yang bisa dikategorikan sentimennya itu masih minim gitu. Kenapa? Orientasi seorang investor adalah jangka panjang gitu. Jadi ketika pasar belum tertarik kepada saham A contohnya, tapi mereka sudah mengkoleksi terlebih dahulu gitu. Itu Mas Fajar. Oke, terima kasih. Ini dapat dari teman-teman panitia. Pollingnya udah dapat diisi sekarang juga sambil mendengarkan Q&A-nya. Soalnya pollingnya baru bisa diakses sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Maulana lagi dari Bapak Roni. Indikator ini bisa digunakan untuk melihat kecenderungan naik turun IHSG untuk beberapa lama. Maksudnya indikator 3 tadi yang dijelaskan oleh Pak Maulana. Oh ya, langsung aja saya jawab. Jadi indikator teknikal tadi sih untuk berapa lama? Ini begini, analisa teknikal itu untuk menentukan kapan kita harus action ya gitu. Terus ini berapa lama itu? Nah, untuk indikator yang tadi kita coba itu kan cenderung untuk harian atau daily gitu. Ya, daily ini bisa kita gunakan untuk 5 hari atau juga 10 hari gitu. Prinsipnya adalah saat kita menyeting seperti stokastik tadi, itu kan kita udah merubah tuh parameternya. Parameter 513 misalnya. Parameter 513 ini cocok untuk mereka yang cenderung scalping atau day trade gitu. Nah, tapi untuk yang parameternya 1033 ya kan atau 1433 itu time frame-nya jelas lebih panjang gitu. Meskipun periode
candle-nya atau periode grafiknya itu harian gitu. Well, kalau saran saya sih juga boleh dilihat juga periode waktunya juga, itu bisa nggak hanya harian atau daily, tapi juga bisa weekly juga, ataupun juga bisa monthly. Jadi semisal kita mau ngawali pekan ini kira-kira gimana pergerakannya, kita bolehlah ngecek periodicity-nya dari teknikal yang kita tampilkan grafik tadi itu di mingguan seperti itu. Itu cuma saja. Oke, terima kasih jawabannya Pak Maulana. Ini tadi pertanyaan sama juga untuk Pak Hans. Apa kegunaan program itu? Maksud saya hasilnya bisa seperti apa? Tentunya apa saja? Mungkin teman-teman belum jelas, mungkin Pak Hans bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Yes. Seperti apa? Tadi kalau Bapak Ibu masih ingat, terutama yang tadi yang tanya Pak siapa nih, sorry? Pak Roni? Pak Roni, oke. Kalau Pak Roni tadi masih ingat, tadi saya share mengenai 7, saya tulisnya tadi 7 deadly sins gitu ya, atau 7 mental challenges untuk para stock trader. Simpel Pak, tadi yang saya katakan 7 tadi, kita bisa selesaikan di mental toughness, karena itu adalah mental problem sebetulnya. Jadi, apa yang manfaat langsungnya dari mengikuti pelatihan seperti tadi? Simple, Bapak silakan ikuti selama 6 bulan berturut-turut, jangan bolong kelasnya gitu, karena setiap antar minggunya ada PR-PR-nya juga. Dan setelah ikuti semuanya, saya yakin satu persatu aspek dari 5 bagian tadi. Yang pertama composure, penguasaan diri, kedua konsentrasi, ketiga percaya diri, keempat kemampuan menghadapi tantangan, dan kelima adalah kerjasama dengan orang lain. Lima-limanya ini pasti ada peningkatan Pak, seperti itu. Karena itu teknik-teknik yang sama dengan yang kita ajarkan ke atlet-atlet elit di kelas dunia, ke corporate, tekniknya sama persis Pak. Jadi itu kita bongkar semua, kita buka semua at a very affordable rate gitu ya, dengan investasi yang sangat-sangat rendah, seperti itu. Gitu Pak. Oke, sudah cukup Pak Ya, Hans? silakan. Oke, lanjutkan untuk pertanyaan Pak Maulana dari Bank SDM UID Jatim. Aneh sekali namanya. Indikator ini bisa digunakan untuk melihat, oh sudah tadi ya, sama kayak pertanyaan Bapak Roni, mungkin sudah dijawab oleh Pak Maulana. Bentar saya carikan lagi. Oh, ini dari Ibu Fatih Isha. Mohon izin mau bertanya, untuk analisa teknikal, kalau semisal grafik cenderung naik tetapi bid over-nya tipis, itu gimana cara menyikapinya ya Pak? Oke, Mas Fajar. Cara menyikapinya gimana gitu. Nah, biasanya bid over tipis itu ada dua. Yang pertama memang harga sahamnya itu cenderung kategori dia itu mahal, dalam artian mahal itu katakanlah satu lotnya itu harganya bisa 5 jutaan, contoh seperti gudang garam misalnya, ya kan? Atau yang kedua kategorinya lotnya dikit, itu kenapa? Karena memang share-nya itu memang terbatas gitu di pasar itu. Dalam artian apa? Mereka memang saham-saham yang cenderung baru bergerak ketika ada siklusnya gitu. Contoh mungkin kalau untuk setahun kemarin saham-saham seperti Inaf, Kalbe Farma dan juga Kimia Farma itu stoknya mungkin hanya ratusan gitu. Tapi begitu ada pandemi dan dibarengi juga dengan sentimen, maka jumlah lotnya pun akhirnya yang semula ratusan jadi ribuan seperti itu. Jadi cara menyikapinya gimana? Itu tadi kita juga perlu yang namanya juga analisa sentimen juga gitu. Tapi bukan berarti saham-saham yang lotnya tipis itu berarti nggak menarik, enggak gitu. Kadang mereka itu memang harganya terlampau mahal untuk para traders ya, atau para investor itu, misal kayak gudang garam yang 50.000 itu pasti lotnya hanya ratusan aja gitu, nggak sampai ribuan seperti itu. Tapi kalau harganya sangat terjangkau seperti contoh kayak BBRI sekarang, mungkin jumlah lotnya karena peminatnya banyak ya otomatis lotnya banyak gitu. Itu aja saja. Oke, untuk pertanyaan untuk Bapak Maulana lagi dari Bapak Rizky Perdana. Siang saya Rizky mau bertanya untuk perbedaan parameter untuk stokastik dengan MACD. Apakah berpengaruh? Contoh MACD 1433 dengan stokastik 513. Oke. MACD itu sebenarnya parameternya bukan 1433 ya, tapi mereka pasti ngawalnya di kisaran 20-an gitu. At least saran saya untuk teman-teman semua ya, kalau menggunakan MACD sih nggak harus diganti parameternya, pakai parameter yang sudah ada, itu yang MACD. Stokastik ini hanya membantu aja kita mau, misalnya tadi kita pakai 513 itu untuk tren pendeknya gitu, itu bisa hanya satu sesi gitu. 513 itu belum tentu bisa dipakai untuk 2 sesi atau 1 hari. 1033 itu cocok untuk daily day trade gitu misalnya, atau juga untuk yang para swing juga biasanya pakai 1033. 1433 mereka cocok yang mereka yang cenderung seperti ambil posisinya. Kita bicara tentang parameter ini itu tergantung
nyamannya para trader itu seperti apa gitu. Karena ada orang yang pakai fokus 33 dia meleset gitu. Dia cenderung pakai yang 1033. Ada juga yang pakai 513 dia merasa enak, nyaman gitu karena memang dia seorang scalping misalnya. Jadi menurut saya kalau MACD itu nggak usah dirubah, biarkan pakai indikator yang ada. Kalau memang teman-teman mau pakai indikator parameternya dirubah, itu pakai yang moving average aja atau MA1 dan 23 yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi selain stokastik ada MACD, ada juga moving average itu tadi. Jangan lupa parameternya 5, 10 dan 20 seperti itu. Silakan saja. Oke, terima kasih Pak Maulana. Ini saya sedikit pengen tahu ya Pak Hans ya. Untuk Pak Hans, jadi untuk mendaftar ke sport fisik ini bagaimana Pak ya? Terus habis itu kan ini lagi musim pandemi. Apakah masih buka kelas offline dan online-nya atau gimana? Terus nanti mengenai kelas offline dan online-nya itu kelebihannya apa aja? Bisa tolong jelaskan Pak? Boleh. Jadi kelas kita sekarang yang khusus untuk corporate yang kita fokuskan adalah yang kelas online Pak, terus terang. Jadi karena kita menyesuaikan juga ya dengan adanya pandemi ini. Nah, kelas online ini gampang banget Bapak Ibu, kalau misalnya mau daftar nanti tinggal ini saya share di sini aja websitenya seperti apa, nanti Bapak Ibu tinggal masuk sendiri gitu ya. Jadi ada website kita sportpsych.id corporate athlete. Saya share di sini. Nah, linknya nanti kalau misalnya pengen tertarik, pengen tahu lebih lanjut, pengen nonton lagi video yang tadi sampai selesai full 6 menitnya, nah silahkan lihat di situ seperti itu. Tadi kan kita hanya sepotong-sepotong aja. Seperti itu. Thank you Pak. Terima kasih Pak Hans. Ya. Lanjut untuk Pak Maulana. Sebentar Pak. Dari Bapak Fahrizal Rafin Hidayat. Selamat siang, saya Fahri. Izin bertanya Mas. Pengalaman saya menggunakan stok 1433 sudah ketinggalan Mas. Walau tipis sih, tapi tidak pas. Itu solusinya gimana ya? Dulu juga saya pernah dapat rekomendasi stoknya dibantu RSI. Itu bagaimana ya Mas? Oke, Mas Fajar. Seperti yang tadi saya sebutkan ya gitu. Karena memang orang ada yang cocok sih. Teman-teman tuh ada yang cocok pakai yang indikator 1433. Ada juga yang cocok dia dengan 1033 gitu. Intinya teman-teman jangan hanya pakai satu indikator aja ya. Kalau untuk teknikal bisa kombinasi 3, tapi juga yang terlalu banyak juga karena akhirnya kita nggak akan take action gitu karena kita sibuk menganalisa daripada sibuk aksinya ya gitu. Jadi saran saya sih 3 tool saja udah cukup. Semisal memang cocoknya dengan 1033 kombinasi dengan RSI juga, atau bisa juga menggunakan moving average juga seperti itu, atau juga bisa menggunakan basic technical. Apa itu basic technical? Yaitu memahami pola-pola candle itu tadi gitu. Misal kita masuk, kalau ada doji setelah bearish kita ada candle doji, kita bisa masuk seperti itu ya gitu. Jadi apapun indikatornya sih nggak ada masalah karena itu tergantung ke trader masing-masing seperti itu Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Maulana. Mengingatkan lagi ya buat teman-teman ya yang masih ingin bertanya bisa ngechat Zoom Q&A-nya ditujukan kepada siapa untuk bertanya, masih bisa, masih dibuka. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arjuna Suha buat Pak Maulana. Izin bertanya, apakah kondisi tren mempengaruhi penggunaan indikator? Indikator apa yang cocok untuk downtrend, sideways dan uptrend? Oke. Kalau kita bicara tren ya, kalau kita bicara tren itu kan kita pertama kita mengasumsikan itu lewat menentukan support dan resisten. Terus yang kedua juga kita bisa menggunakan moving average-nya Mas Fajar gitu. Jadi kita bisa, kalau moving average itu yang pertama kali kita klik itu bukan 5, 10, 20 tapi bisa 10, bisa 20, bisa 60 gitu. Moving average perlu kita edit lagi parameternya. MA1 misalnya kita biasa pakai 3 MA ya. Untuk MA1 kita edit misalnya untuk 5 harian gitu. Itu cermin dari MA5 parameter 5 maksudnya apa? Itu maksudnya untuk 5 hari kerja gitu. Terus juga MA2-nya kita pakai MA10 atau 10 harian kerja. Nah, terus juga kita pakai MA20 gitu. Nah, moving average dengan parameter tadi itu cocok untuk para trader seperti itu untuk menentukan trennya. Jadi ketika terjadi koreksi, selama posisi candlenya itu di atas MA1 berarti trennya masih terjaga sekalipun terjadi koreksi, oke? Nah, tapi kalau posisi candlenya di bawah garis MA-nya, grafik MA-nya, maka jelas yang semula trennya itu naik, maka dia berbalik arah atau cenderung koreksi atau downtrend itu tadi. Jadi perubahan trennya itu bisa kita simak dari
posisi candle di atas atau di bawah dari MA itu tadi gitu. Apalagi kalau posisi MA-nya sampai di bawah MA3 kan MA 20 hari itu parameternya ya kan. Apalagi sampai di bawah itu, di bawah MA3-nya jelas fase downtrend itu masih ada gitu maksudnya. Itu cuma saja. Oke, terima kasih Pak Maulana. Oke, mengingatkan juga buat teman-teman yang belum ngisi polling, bisa diisi sekarang soalnya pollingnya udah nggak error lagi. Bisa diisi sambil dengerin Q&A ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Bapak Maulana lagi dari Pak Hilmi Al-Wahid. Pak, apabila di stok sudah menunjukkan golden cross setelah melewati oversold tetapi harga saham masih mengalami penurunan, apa yang harus dilakukan? Menunggu sahamnya naik dahulu atau langsung masuk pada golden cross? Terima kasih Pak. Iya. Oke, ini pertanyaan yang menarik Mas Fajar gitu. Well, teknikal itu kan mengenai kapan waktunya ya kan ya. Apakah teknikal itu selalu menunjukkan dengan berbagai tools indikatornya tadi itu 100% akurat? Well, saya katakan tidak gitu, terutama ke saham-saham yang kurang liquid. Nah, maka dari itu kenapa saya tadi menyampaikan juga penting bagi kita juga memahami fundamental terutama di rasio keuangannya dan juga saham ini bergerak di sektor apa gitu. Dan yang ketiga jangan lupa juga pahami juga tentang sentimennya. Meskipun teknikal yang menunjukkan golden cross, tapi sebelum ada sentimen di saham itu, contoh misalnya seperti tahun kemarin, untuk teknikal golden cross sudah, tapi kenapa sahamnya kok nggak kemana-mana gitu? Ya karena apa? Satu, sentimennya belum ada, belum ada corporate action ataupun belum ada isu di sektor bisnisnya yang membuat saham ini menjadi menarik seperti itu. Atau bisa juga PER-nya masih rendah gitu, atau bisa juga DER-nya atau rasio utangnya itu lebih tinggi daripada 1, itu tadi Mas Fajar. Terima kasih Pak Maulana. Oh, ini ada komen balasan dari Cak Roy. Intinya harus ada plan trading ya Pak. Pertanyaan dari Cak Roy tadi itu apa ya? Oh ya, ke saya. Ke Ya, Pak betul, Hanses. betul. Oke. Betul. Yang penting ada dua Pak. Sudah punya plan, kemudian eksekusinya disiplin gitu. Kalau punya plan aja nggak cukup Pak. Gitu. Oke. Ya. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semua. Ini masih buka sesi pertanyaan ya? Oke, masih buka sesi pertanyaan. Boleh tanya lagi di chat Zoom, teman-teman. Barangkali ada yang kurang puas juga boleh menanggapi lagi dari jawaban dari narasumber kita masing-masing. Oke, ini masuk ke pertanyaan terakhir soalnya waktunya juga habis juga. Dari Pak Edi Supriyono untuk Pak Maulana, bisa dijelaskan ulang soal golden cross dan dead cross Pak? Maulana. Oke, langsung saja mengenai golden cross ya. Golden cross ini berlaku baik itu untuk indikator teknikal di stokastik, juga di MACD juga ya kan, atau juga di moving average juga seperti itu gitu. Tapi pada prinsipnya apa? Golden cross itu adalah saat parameter stokastik yang garis pertama atau garis yang menunjukkan minat beli itu memotong ke atas garis minat jual. Di situ kita bisa simbolkan dengan warna biru dan warna merah ya. Kalau warna birunya itu mencerminkan minat beli, itu memotong garis warna merah ke atas, berarti itu menunjukkan apa? Indikasi adanya golden cross atau bullish gitu. Nah, sebaliknya saat indikator warna biru itu memotong garis warna merah ke bawah, itu menunjukkan potensi saham ini lagi menunjukkan pola apa? Pola dead cross atau downtrend seperti itu. Nah, yang terpenting buat teman-teman semua, jangan hanya terpaku pada satu indikator aja gitu. Jangan hanya pada teknikal aja, tapi meskipun Anda seorang scalper sekalipun, Anda harus paham tentang rasio fundamental terutama di laporan keuangannya gitu. Kalau ada waktu, is okay Anda mempelajari laporan keuangan, menganalisa laporan keuangannya gitu guys sebelumnya. Tapi semisal waktu Anda terbatas, silakan Anda fokus pada rasionya. Pastikan rasio emiten tidak lebih dari rasio industrinya. Itu Mas Fajar. Oke, berhubung waktunya masih ada, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh, dua ya, ternyata ada dua lagi. Dari Bapak Rizky Perdana. Jika volume naik harga turun, gimana ya untuk menanggapinya? Sama dari Pak Budi, untuk investasi apa juga panduannya fundamental sentimen? Apa juga panduannya fundamental dan sentimen? Oke, dari Pak Rizky dulu. Ya, Pak. Volume naik turun, untuk menanggapinya gimana? Jika volume naik, harga turun gimana? Oke. Jika volume naik, nah itu kan kita menggunakan indikator volume ya gitu. Tapi harganya malah turun. Well,
Mungkin saat itu lagi terjadi profit taking, aksi profit taking itu. Jadi ada beberapa market maker memang mereka mau ngambil untung sebentar supaya apa? Supaya relevansi harga dengan teknikal terjaga gitu. Nah, atau juga yang penting kita bisa ngamati moving average-nya gitu. Jangan sampai posisi candle itu di bawah dari MA-nya. Terutama MA yang ketiga ya. Kalau MA1 kan tuh parameter pendeknya 5 harian gitu. Nah, selama posisi candle itu masih di atas MA-nya, itu kita masih bisa katakan trennya masih naik gitu. Nah, terus yang pertanyaan berikutnya mengenai panduan ya analisa fundamental tadi, yaitu tadi Pak, sekedar review aja ya. Kalau untuk teknikal, saya yakin teman-teman semua punya indikator masing-masing andalan ya. Kalau yang teknikal yang entah itu RSI, entah itu stochastic, MACD ataupun moving average, moving average ataupun foreign flow index atau bahkan bandarmologi juga. Nah, kalau yang fundamental apa? Fundamental titik utamanya itu bukan hanya pada neraca saja ataupun laporan posisi keuangan ataupun hanya pada laporan laba rugi saja, tidak, tapi pada cash flow-nya ini yang utama. Nah, tapi apabila waktu kita terbatas, ya kan kita bolehlah kita memfokuskan pada rasio keuangannya apa? Yaitu price earning ratio-nya dengan range 2 sampai 13 tadi, ya kan? Lalu juga pada ROE-nya, return on equity-nya juga itu jangan lupa jangan sampai dia di atas ROE industrinya. Dan juga yang terakhir juga untuk yang fundamental itu di debt to equity ratio-nya, jangan sampai rasio utangnya itu di atas 1 gitu. Karena berarti apa? Si emiten dalam operasionalnya itu lebih besar utangnya daripada income yang dia hasilkan. Dan untuk yang sentimen ada corporate action tadi, juga pada sentimen di sektornya, industri bisnisnya itu. Lalu yang ketiga juga dia regulasi dari pemerintah seperti itu. Pemerintah ini bisa dari dalam negeri juga dari luar negeri juga. Itu Mas Fajar. Oke Pak Maulana. Oke, berhubung pertanyaan terakhir tadi, oh ya, dapat pesan juga dari teman-teman panitia. Bagi 3 orang penanya pertama tadi yang bertanya mengenai Sport Strike, mendapatkan coaching voucher senilai 300.000 dari Sport Strike Consulting Indonesia. Habis ini akan sesi penutup. Sebelum sesi penutup, kita akan meminta 2 narasumber kita untuk menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, Pak Maulana, narasumber pertama. Kesimpulan dari yang dijelaskan Bapak tadi apa ya kira-kira? Bisa dirangkum sini. Oke, Mas Fajar. Yang penting dari kesimpulan pertama itu kita dalam melakukan analisa saham itu jangan hanya terpaku pada satu analisa saja. Sekalipun ada saran scalping, jangan lupa ada 3 tools yang penting, yaitu technical, fundamental, dan juga sentimen. Lalu yang selanjutnya adalah fokuslah pada trading plan Anda, dan yang utama adalah jangan hanya membuat rencana tapi juga take action. Itu aja Mas Fajar. Luar biasa kesimpulannya tadi. Oke, selanjutnya kesimpulan dari Pak Hans mengenai Consulting Indonesia. Bisa dijelaskan Pak Hans? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, fellow traders gitu ya, seringkali orang-orang yang pengen menduduki jabatan elit, entah itu elite athletes, elite performers, elite salesmen, seperti itu, mereka fokus pada sisi technical skill saja. Padahal ternyata untuk bisa breakthrough, untuk bisa punya lonjakan yang besar, bisa menduduki elit, itu dibutuhkan satu hal yang namanya mental skill. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu trading, mental skill-nya jangan lupa diasah. Karena dengan mental skill yang tepat, dengan mental skill yang tinggi, Bapak Ibu bisa melawan diri sendiri, bisa melawan greed and fear tadi, dan bisa menang sesuai dengan trading plan yang Bapak Ibu sudah susun, dan bahkan lebih dari profit yang Bapak Ibu sudah tetapkan untuk capai. Itu kira-kira. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Hans dan Pak Maulana hadir pada webinar kali ini. Yes. Di akhir acara, untuk teman-teman yang belum join di grup Spakbo, saya ingatkan lagi untuk segera join dan ngisi link pendaftarannya juga. Juga apabila yang belum ngisi polling, segera isi di link yang ada, nanti mungkin di-share di grup WA juga agar lebih mudah. Oke. Agar bisa mengikuti info-info terbaru juga, segera masuk ke grup Spakbo-nya juga ya teman-teman ya. Oke. Bisa coba akses di tinyurl.com/sparkspool untuk masuk ke grupnya nanti.
Untuk websitenya juga ini sudah di-share di akun ISP Surabaya sama di akun Spark Speak Fisik Consulting Indonesia ya teman-teman ya, sudah di-share websitenya. Nanti tinggal klik aja dan langsung join ke grup WA-nya juga agar dapat mengetahui webinar selanjutnya dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang telah bergabung di The Ultimate Trading Skill, How to Take Profit and Cut Loss at the Right Time, yang bekerjasama dengan RHB Sekuritas, Sports Fisik Consulting Indonesia, dan Investor Saham Pemula. Acara webinar ini dipersembahkan oleh Spark Corporate, Your Life Event Partners, dan didukung oleh Spazio Tower. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye bye. Thank you.